It's just you see who the like main founders, who the like management team behind. You can wait from now until end of years. You see more detail. It's just you see more because of course I understand what you concern about us, but you worry about us because in cryptocurrencies there are a lot of scam and money game, and you don't know how who behind the process. You know who they are. It's better you don't know everything, right? But I mean, because our platform starting 4 years and still building, not really public in the market. So during this time, we public everything you can see about the founder team, management team, and the office also in Singapore coming this year also. Jadi nanti di akhir tahun kalau teman-teman mau tahu secara detail, karena kan kita sekaligus kan launching apa namanya blockchain ya, nanti akan muncul namanya siapa, berdiri siapa itu akan munculkan nanti teman-teman bisa lihat. Because honestly speaking, right now I am do the community doing right, so I cannot public myself something in the market or the website. How do you understand about that? Jadi tolong dimengerti, ini kan kita sedang membangun sebuah ekosistemnya, belum bisa kita publish secara resmi dulu untuk nama-namanya. The more important things, whatever happen in the platform, you can ask me to handle in 1 minute. Tapi kalau misalkan kita ada kendala ya dalam platform, kita bisa solve dalam 1 menit. So if you want to more trust for the team, it's okay, no problem. Let's see, and the time by the time, it's okay, no problem. Jadi kepemilikan perusahaan ini juga terus dinamis. Nanti pada waktunya, nanti di akhir tahun ini kita akan publish yang secara resmi. In the main founder team have 5 members. Dalam saat ini ada 5 orang, 3 in US, 3 orang di Amerika, and 2 in 2 di Vietnam. you know how that was. And then you see when in the right time. Thank you for your question. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, pasti, oke. Karena ini ke depan itu ada rencana selain yang sudah dijelaskan, ada rencana perkembangan tertentu. Iya, tadi dijelaskan kan mau launching di Nasdaq Okay. blockchain. Ya itu dulu artinya. Iya. Kemudian ketika tentu bakal punya uang banyak dong ya setelah dipublikkan. Itu apakah ada rencana lain? After Nasdaq, what is your plan? You know what the thing comes after IPO. Because my dream, also my plan is very big. I can help a lot of company like startup company. Nanti ada banyak startup company juga akan didirikan. Let the people know who we are in the market. Nanti kalau teman-teman udah tahu siapa kami di market, And you know the develop every day is time change, Kita bisa the AI change every day. You have to learn and to live more and more for your it. If you don't develop, you will try. kita kalau mau maju kan harus mendevelop lagi. But for me, in 10-year runnings, the more important thing, the people joining our company are so happy and they also can change life. Ya. Tapi yang paling penting adalah dalam 10 tahun perjalanan nanti, semua member akan mendapatkan satu perbaikan kehidupannya. You can ask anyone around the world who know Finetcoin and who has been joining so far until now, what's the comment? Boleh teman-teman cek pada orang-orang yang sudah join Finance, apa yang mereka sudah dapatkan dan apa yang mereka rasakan. You cannot find any negative thing about the Finetcoin. Tidak ada pun satu pun yang negatif tentang Only Finance. some like review, authenticator, something like that. It's not really make sense for the negative thing. But about the platform staking, who joins and who join. Kita boleh cek pada yang sudah ikut ya. And not 9%. You understand the profit. Ya, dengan profit 9% per bulan ya, apa yang bisa Anda lakukan? Kesulitan paling besar yang dia hadapi itu tantangan terbesar dalam melakukan sehingga dia mencapai What is your main challenge when you build the platform, and then why you should come to Indonesia? Oh yes. When I build platform, I share myself. I start the platform since 2021. Sejak tahun 2021 saya mulai membangun platform ini. You know, during 1 year, Dalam 1 tahun pertama, I lost 10 kilograms. saya kurus 10 kilo. No, because the more people trust our team, trust me. Banyak orang percaya kepada dia. And at that time, there's so many like
scam money game come up every day. Dan waktu dia launching juga banyak sekali money game bermunculan. And at that time we had nothing. Pada waktu itu saya nggak punya apa-apa nih. Here at that time zero, nothing. Dulu nggak ada satupun ini, cuman So this is 4 years running. sekarang udah 4 tahun seperti ini. The more important thing you have technology, but the team how your team work. Yang penting sebetulnya dalam industri ini kan sebuah tim. And especially in our home, I have the IT in-house, Yang paling penting saya punya tim IT yang ada di in-house, not offshore. bukan offshore. If you do technology platform and Okay. use IT outsource, you know what happen in the future and you know what happen. Kalau Anda punya offshore IT di luar, Anda tahu nggak bakal terjadi apa dengan Anda, perusahaan Anda? Kecolongan, betul, kemalingan. Jadi dia punya tim inti, how many? 100 IT. Nggak gampang. Gede banget 100 teman-teman kalau yang tahu tuh. So that's why I have almost 10 applications. Dia punya 10 aplikasi running It's not easy to do application, you know. yang dijaga 100 orang. Nggak gampang. So In-house, bukan offshore. So in chat, Qualcomm News, marketplace, exchanges, blockchain. It's a lot of things difficult. Ya. So that's why I mean the team is very important. Where you put your team? In Vietnam or in US also. Di Also US India dan- also have. India, relocation. And this year we also coming off in the Singapore. Di Singapura juga tahun ini kita sudah And October, 2nd October, we sponsor for token 2049 in Singapore. You can come here to visit someone. di Singapura nanti di Oktober kita menjadi silver sponsor daripada conference token dunia. You can see more information. Ayo main ke Singapura di Oktober. And the second person, when I come Main. Pertanyaan kedua, ngapain gua datang ke sini? 10 lagi, 2 lagi. I love Indonesia. Karena saya sayang. I am still single, you know. Saya masih single loh. Buka lowongan, Ci. Single boy nih. And then, you know, Sama rasa so mau many nggak things dibuka. now, projects. Dan di Indonesia juga banyak scam. Terus terang. Banyak orang yang udah hilang The uang. first time I missed in Bali, I don't know him. I didn't know him before. Saya ketemu Pak Immanuel pertama di Bali dan sebetulnya saya nggak kenal beliau. And you know, these are only $10 for what we talk with him. Dan dia join cuma $10 And then after that, 1 month later, $100. Satu bulan kemudian $100. But okay, I am very happy because he knows how to try to see who I am, what platform running, and also came to Vietnam to visit my already. Dia udah kan untuk bangun trust itu perlu bertahap sampai akhirnya dia bisa main ke rumah saya di Sphere. And I do believe we are here, we are very good people for sure. I do believe we are very good people. Kita percaya bahwa semua member di sini itu orang yang hebat. Jual mobilnya nggak ngomongin. Di luarnya ada I'm selling the cars. Yeah, the second one, and then he sold also his car. Setelah dia percaya dia jual mobilnya Pajero untuk ikut staking. I don't know if by now he has how many car in it, about Ya, sekarang berapa banyaknya stakingnya? But Oke. the most important thing, the people job was so happy. Dan semua orang yang cinta Pak Im, percaya Pak Im juga happy kan? Happy lah, coba yang lain dong. Oke. Ini nih pertanyaan next question. Yeah. Hey Tony, so you mentioned about your target for IPO in the 2028, Yes. right? What's your target for the price and the Paynet coin, and then do you have a forecast for Paynet and FMC coin for this year? You know, in the long-term target of the company, in 2030, the value of the finance, the target before we set is $1,000 in 2030, right? But for me, in 2028, it only maybe $100. It also is happy for everyone. That's my target, $100 in 2028. Your forecast for this year? This year $1 soon, or maybe $2 soon. I don't know because it's a market not me. I didn't do my Mainan. Kawan kolektor. I can't control the values. And based on your experience. But it's okay. So I build a community. Right now, 5 million users. Right. So this year can be 10 million users coming. It's about also
profit of what? Maybe $2, $5, so yeah. When you IPO, the payment FMC. will be part of it, and an FMC Right. coin and will be part of it too, or? Of course, this is our stock company, our share, our saham. Do we benefit the company also? Tuh dengar sendiri ya. Nanti kalau launching bisa $100. It is the time, but they try to see what happens. Also the opportunity. Maybe you take the opportunity or maybe you don't take it. Kita mengambil kesempatan ini mau tidak is up to you. Dan pilihan Anda. Wah, siap borong ya Pak? Ya. Untuk Ya. staking ini persentasenya ini apakah depannya bisa berubah apa enggak? Yeah, for staking the 9% will be changed or For me, almost 5 years running and nothing change. And for sure 10 years less also nothing change. Jadi buat dia nggak berubah, 9% udah terjadi dari 4 tahun yang lalu ya. 9%. Unless you know why the 9% is our company is very small, super small. Buat perusahaan dia sebetulnya 9% itu kecil banget. Ya maksudnya berubah jadi tambah buat kita. Kan plus. That's right. Yes. So we understand Yeah. about the 9%. Yeah. The number. Then why you pay me small? Dia lebih semangat gitu loh. Yeah. For sure, nothing change for the policy. In the Untuk policy ini statement, 9% I tidak commit akan with you, berubah. nothing change. Komit For 9%. who's your already fixed, nothing change. The staking program. Tadi kita di meja makan aja yang 9% aja udah pada ketakutan. Bapak minta nambah. Gimana gitu. How many years? So 10 year running, so already 5 years. 10 year running from 2021 until 2030. So already 5 years. We have got more. Okay. How about legal standing in Indonesia? Oh yes, legal standing is the person also very nice. I will answer you something in the legal. Exchange also about legal. But you know any platform have high profit. You know the bank only how many percent in your bank? Jadi gini teman-teman, sebetulnya untuk legal standing di Indonesia, karena ini adalah exchanger dari Amerika dan teman-teman mendaftar di exchanger Amerika. Jadi yang pasti ikut legalnya di itu aja sih Pak. Jadi karena office- cuman kan sekarang lintas dunia kayak Bapak contoh daftar di Facebook kan daftarnya ke Amerika, daftar ke Google-nya Amerika gitu. Sebetulnya kayak begitu aja. And don't worry because we have the plan to register. Tapi ada rencana untuk meregister di Indonesia di masa yang akan datang. This year we open office in the Singapore, then the Asia market. Dan kita akan di Singapura akan buka kantor secara resmi tahun ini, otomatis kita akan mengembangkan di Indonesia. And then you know when we book in any country, we need to follow the regulation. Kita mau nanti buka di Indonesia akan mengikuti aturan main ini. And when your market getting bigger, we will do that as soon as possible. Begitu market kita makin besar, tentu kita akan buka. Also, we already processing for Singapore and also coming Philippines, Indonesia, Thailand also already have Ya, the plan. kita mulainya dari Singapura. Lebih mudah teman-teman perusahaan Singapura buka di sini, itu lebih gampang. So, I will show you some numbers. Some number, and you can only understand the number. And you understand Ini kita why mau cerita company can tentang 5.9%. It's too small. angka ya. So, 2 years ago, if you stake $300, 2 tahun lalu kalau Anda staking $3.000. at that time the price of the coin only 0.1. Waktu itu harganya cuma 0,15 per penny. Sekarang 0,9. You need to convert so $300 become the Bennett oil here, right? Waktu itu kita kalau mau staking harus merubah menjadi koin penet dulu. 3.000 jadi penet. Anda dapat 20.000 koin penet. Okay, so it's not capital in the company. Ini capital Anda yang Anda titipkan di perusahaan kami. 20.000. Okay, so let's see after 2 years how many percent, how maximum you return? 300%.
Setelah 2 tahun, Anda dapat untung sama modal 300%, So betul? $9,300. Jadi 3.000 Anda yang dititipkan menjadi 9.300, betul? Betul. Oke. Including the profit and capital, right? Ya, profit dan capital Anda ya. 6.300 profit, 3.000 But capital let's Anda. see, in 2 years, Dah lihat how dalam 2 did tahun. become the number in the dollars? Berapa numbernya menjadi 20.000 yang Anda titipkan sebetulnya menjadi berapa? Kita lihat kali 0,9 You understand, 85. understand number, right? Nah, Anda ngerti angka ya? Setelah 2 tahun jadi 0,85. Berapa uangnya? So the capital in our company now becomes $17,000. Uang Anda yang Anda tanam itu sebetulnya di company menjadi $17.000. Padahal Anda taruh berapa? 20.000. Ditambah cuan 6.300, 9.300. Company dapatnya berapa sebetulnya? 17.000. 17.000. Dipotong 9.300 masih profit berapa perusahaan? You got it. Itu. Ya hitung aja. 8.000. Masih cuan. Bisa bayar nggak? Bahaya. But the values have to be the real values. Tapi volumenya real kan? Real. Real. It's not fake values, you know. Bukan fake value. Nah, Pak mau tanya sekarang yang sudah dapat siapa Pak? Orangnya silakan ngomong. Kita Tuh di belakang. Sebetulnya Ba- sih Bapak hari ini ikut, Ya. besok juga udah dapat. saya pikir ini biar tuntas dulu, baru nanti ada beberapa orang. Ini cepet-cepetan aja. You got it, right? Ya. So here, I mean, if you're the passive investor, you don't care about the coin, you only care about your money, dollar. Kan sebetulnya Anda sebagai investor cuma care sama profit Anda, dolar Anda 3.000 jadi 9.300, betul? Ya, kan? betul. You also earn bigger than you. When you money in the company. Iya, perusahaan Anda tetap untungnya juga kan? So win-win situation. Jadi win-win sebetulnya kan? Anda untung lebih gede kan? 3.000 jadi 9.300, perusahaan untung 9.300 jadi 17.000. But company have to do the ecosystem. Tapi perusahaan harus bikin ekosistem. If no ecosystem, everything also nothing. Tapi Fake. kalau nggak ada ekosistem nggak bakal naik jadi 0,85. So how you think the price going down? Drop. Bagaimana bisa naik turun? It Coba can be, teman right? pikir-pikir. It can be going down, right? Bisa-bisa So who lost nyungsep money. gitu. Company lost money. You lost money because you earn Kalau dollars. nggak ada ekosistem, harganya turun, perusahaan rugi gede. So that's why, you know, in our company we have to do the ecosystem. If no ecosystem, everything. Jadi kuncinya membangun ekosistem. Tanpa ekosistem, nothing. Betul terjawab? Ya. Tepuk tangan dulu dong. Okay, so $270 per bulan, right? Sekarang satu bulan Anda dapat $270. Convert to the coin 2 years ago. Kita convert 2 tahun lalu. So you get the coin 1,800. 2 tahun lalu Anda dapat 1.800 setiap Anda withdrawal. If you need money, okay, you can convert to the dollar again, rupiah again. Bisa kalau Anda butuh rupiah ya tinggal convert ke US dollar dan langsung ke rupiah. So if you believe, if you trust, maybe some up and down, some in the future. I see. Tapi kalau Anda percaya koin ini Anda simpan boleh nggak? Boleh. If you Boleh. Kita sekarang nih, If you keep until now, let's see. kalau Anda simpan sekarang jadi berapa? $1.530 sebulan. Sebulan. Wow. It's not company by wholesale, it's a market by. Iya. No, 1 month. Iya, 1 month. 1 bulan aja. Kalau sekarang ditukar jadi dolar segitu. I mean this one for the if you trust the company. Jadi kalau Anda percaya sama koin ini punya potensi, Anda keep kan koinnya, dijual sekarang, nilainya segini. So company already bigger than you. Nah, perusahaan juga untung, Anda juga untung. You already 3 times. Udah untung 3 kali lipat, disimpan koinnya, baru dijual, Anda cuan nggak? But if the price up to $0.1 to $1.10, right? So Yeah. $1.10 you already trust. Nanti bisa jadi $1, $10, $20, bisa $100. Kalau Anda keep sekarang koinnya boleh nggak? How to ensure the market is not going down? Yes, that's why. That's why we have to do. Pertanyaannya bagus. Apa yang memastikan supaya marketnya nggak turun? That's why we have to build an ecosystem for the usability. Yes. The people come here more and do our coin for the usability trading, for traveling, also the value stay will increase. Semuanya karena ekosistem. Now how many users 5 million users, Oh iya. Sekarang ada 5 juta, Pak. in Indonesia? not too much. Di Indonesia belum banyak. Karena masih awal, Pak. Because Nah, Indonesia lies the high commission
high profit to join another company. Banyak di Indonesia ini orang lebih tertarik yang high commission, high profit. Oh, Padahal bodong gitu. Like promotion. Oh, somewhere. betul. Banyak promosinya, jalan-jalan, inilah, itulah, mobil lah, motor lah. Nah, udah gagal kan? Scam. Ngelihat yang bener, nggak mau takut, betul? Ya, udah. Sekarang Anda dikasih lihat teman-teman ini yang sudah terjadi, yang ada. Ya. Boleh. Boleh withdraw-nya dolar, koin PNR langsung tukar lagi dalam waktu 1 detik itu boleh. Dia tetap dolar. Iya. Ibu aja dapat 9% aja kaget kan? Nah. Tuh. Oke, thanks. Memang ada jalur minimum. $10. Harus lewat sini portal yang ini ditutup malam, ya harus lewat yang ini, nah gitu. 1 month or day itu fokus aja. The day, profit, any day. Kita bilang. Ya, Nanti ya, nanti. dijelasin. Ya, tanyanya langsung di explore gitu aja. Apa alasannya uang itu harus ditahan di company selama uang itu 2 years? Why the money should be locked at the company for 2 years? And the second question, dalam perdagangan koin biasa kan bisa naik turun ya, can go up and go down. How can the company assure 9% fixed? Yeah, will be transferred to us, and why our money have to be in your company for 3 years? Actually, depend on you. The first thing, you can join in our company forever. You can join the first thing. I tell you how to make money step by step, and you see the way we do it. It's free earning. This one the way. You can Ini download changes. Cara untuk dapat uang di platform tadi ibu ini tanya kenapa harus 2 tahun ditaruh di situ, kemudian dari mana nih koinnya untuk memastikan bisa naik gitu ya. Oke. So I mean, 9% tiap Yeah. bulan. same every changes. Can do by exchange KYC that free coin at the rope. Also maybe like staking the chain, also same thing like another chain. Okay. So the question, why lock 2 years? Kenapa harus di lock 2 tahun? So 2 years for the 3 times is if you compare to like if you buy the land, you buy the land. Jadi gini, kenapa di 2 tahun? Contohnya kita bisa gampang, contoh kita beli It's tanah. possible for 2 years can be 2 times. Bisa nggak dalam 2 tahun bisa naik 2 lipat? Can? Tanah? Can, right? Can? No. Can? Cannot. Cannot. Depend. Depend. Depend on the lokasi. time and market. Ya. So, if we don't lock the money in 2 years, so if you can withdraw money every time you want. So let's see what happens. Example, I invest money to use $10,000, but today I invest, tomorrow I withdraw. How you can handle that? Because use your money for running a business, to do the platform. If not lock 2 years, I mean the 5 million user one time, maybe one day, or withdraw money one time. This can be happen for the market. Difficult to control the value in the company. For the business. You have to sustain the values, the money, the fund, to do business. That's why in our company cannot up and down too much. Because if everyone withdraw one time, it share quite up and down the values. So usual today, okay, 2 years. Usual tomorrow, next 2 years, like that. So it's safe for the company, also safe for investors, safe everyone. I hope you understand why we do that. But you enjoy income every day. How can we guarantee us to give income every day? How can because the market can go up and go down? Because I tell you here, we make money not from trading, not from like I know. We make money from our ecosystem. Fee, trading fee, withdrawal fee. Here, exchanger, how much volume trading every day? $139 million per day trading volume. Exchanger every day second make money in our platform. Because you can see here, it go down only 30
Fee-nya kan $15 dia bisa bayar per day. But keuntungan trading fee. Exchange may come from exchanges. Trading fee, listing fee, withdrawal fee, listing everything there. People buy, sell, everything. Also the traveling, also people buy, traveling, also income. You know, traveling is a $1 billion industry. So that we have to make sure our company make income. 2 years ago, we started to have nothing, but we also have money to spend for you. But now it is getting bigger and more than the confident jobbers. So money comes from the ecosystem. Sudah jelas ya, jadi uangnya yang bayar Anda 9% itu dari ekosistem. Contoh ya, per hari itu omset daripada exchanger ini $140 juta. You not got a langsung dollar from company. You got a lot of coins and sell to the market. And our mission is have to do the ecosystem for the liquidity. Is our mission. Ya. Jadi dari keuntungan ya punya Heliotrip, dari keuntungan exchanger, dari keuntungan harga koin naik, itu di banyak hal sehingga bisa bayar Anda 9%. Tapi company sebetulnya bikinnya jauh untungnya lebih dari situ. So you can see it's not 9%, almost 50% per month. Bisa perusahaan bisa 60% sebetulnya. It's not from company. Ya. Ya, tapi But the semua market dari have to see the market. ecosystem running on our ecosystem. Market untung dari ekosistem untung dari market gitu kan. I'm sorry, excuse me for when people want to invest by the coin and to withdraw, how much the tax fee? It's the only is $1 from the free 5 coin in exchanger, right? If you buy the coin from exchangers, Ibu ini bertanya kalau kita beli koin langsung di FMC berapa ongkos transfernya? 5 paynet. you have the coin here, okay? Withdraw. Withdraw. Jadi ada biayanya 5 paynet. 5 paynet. Dia withdraw. Nah itu juga keuntungan Withdraw from exchanger only 5 paynet. 5 paynet. Withdraw and taking. Yes, paynet withdraw berapa, Pak? Berapa? Berapa rupiah? 1 paynet 0,85 sekarang dolar. Sekitar 13.800. Katanya kalau kita withdraw ada kena biaya fee 300.000 rupiah. Iya, jadi ini pertanyaan ibu ini kalau saya beli koinnya aja mau transfer ke Indodax itu kena 5 paynet. Kalau kita staking dapat $270 setiap bulan, kita kena 20 paynet untuk withdrawal dari AFF ke FMC. Jadi total 25, sekitar $21. Itu fix ya? Fee withdrawnya 20 Exchanger 25 paynet. 25 paynet. Kalau yang kita staking exchange sama 20. Sama. Nah, Boleh nggak saya tanya? Ini kan sekarang kan kita kan di Indonesia kan udah banyak trauma scam kayak gitu kan. Boleh nggak supaya kalau misalnya lebih bagus lagi kan banyak orang kan pasti kan pengen ini kan mau coba dulu kan nggak mungkin langsung saceng. Pasti kan mungkin kan dia mau coba kecil dulu mungkin cek gitu kan. Nah tapi ini masalahnya kalau orang mau coba 1.000 kena potong $20 kan cukup besar. Boleh nggak dibikinnya jangan fix seperti itu, tapi tolong dikasih kebijaksanaan dibikinnya persentase aja. ya itu. Jadi lebih baik. Produknya yang nanya pasti. Is it any possibility for using average percentage? Kalau main When the I consider for that trading because the Saya price sedang berpikir untuk itu. I worry about the maybe price of kalau main masa kita And then because they want to try, let's see 1,000. And then if the withdrawal fee is 25 is too big. Okay, but because I will consider already. Dia sudah berpikir untuk itu. Because Indonesia market to must scam with this like this. Because too many scam, he said. I agree. I totally agree. Saya setuju. Because 99% in cryptocurrency that's the money given scam. 99% itu di cryptocurrency itu scam. Yes, you can do big promotion, big events, invite so many people dan boom. Bikin event-event bagus-bagus atau 2 bulan hilang.
Saya Bisa aku dapatkan kayak juga. supaya Dia consider tadi udah dijawab kan. I will try to consider to how to do the market. Wah because- kesian orang ngambilnya kan kenapinya gede cuma 100.000. Satu. Dia lagi pikir. Iya ya. Sabar. Tergantung Pak, kalau gede rugi bagaimana? Iya, kalau persentase tambah gede, presentasinya tambah rugi Ya kita. maksimal di 300.000. Di setelnya maksimal di 300.000. Nah kalau kita bayarnya bukan 3.000 bisa sampai 6.000 atau 12.000 masukin sekaligus punya presentasi bakal dulu. 300.000 dibikin frame maksimal 300.000. Salah ya. Iya, kalau yang gede plus minus. Dengan gede sekali kan kan ya. When we get lost. Kalau yang paling besar maksimal 300.000. Kita nggak lost. Kalau persentase orang Have you get lost yet? Hari in our company, Rick in our company. Ya di perusahaan kita pernah lost nggak gitu ya? You know, I told you. Nggak tahu. Baik. Iya, wajar. Kalau nggak sengaja dia juga. If you worry about the coin up and down, you worry about up and down, right? So if you want to make sure you earn the same 300%, if you want to Kalau kita takut beli koin naik turun, ya kita kan sudah dijamin 9%. Iya. so you just keep in dollars, you can go to Ya. rupiah, langsung. Jadi nggak perlu harus di convert karena kan kita dapatnya USDT setiap hari $9. Kalau aku nggak percaya sama koinnya ini bisa naik dan turun, ya udah ambil aja, ya pegang aja dalam USDT. Setelah itu kapan mau keluarkan, convert itu langsung jual lagi. Kalau hari yang sama atau waktu yang sama kan harganya kan nggak terlalu selisih, Betul. nggak terlalu fluktuatif kecuali kita hold. Hari ini kita convert, terus nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi kita mau jual, ini masalah. Ya kan bisa naik masalahnya, bisa turun juga. Karena aku nggak mau terlibat dengan naik turun, makanya saya keep dalam USDT. Nah bagaimana kalau USDT-nya anjlok Pak, jadi 5.000? Ya perusahaan manapun juga kalau ya kan tanya ahli ekonomi dulu kalau gitu ya. Jadi sebetulnya nanti akan banyak cerita. Mungkin Mr. Tony ada lagi. Okay, so I mean, when the market Bitcoin blockchain going zero, our platform also useless, not do anymore. That's the rate of the market. If Bitcoin going down, beyond zero or blockchain disappear or something like that, but it's not difficult to happen in the market right now. So that's why we focus to do our core product for market running. So when Bitcoin running, we are still here. When communities do the blockchain, we are still here. That's how business running. Not a short term, not a trend. It's a long term. The core product we do. Ya untuk ya sama aja lah. Intinya adalah semua bisnis itu punya potensi untuk hilang, untuk hancur. Ya termasuk juga ditanya, ini sudah berdiri berapa puluh tahun nih restoran, bisa nggak bangkrut? Bisa. Kalau nggak ada yang makan pasti tutup. Gitu. Nah demikian juga saat ini company ini sedang mengumpulkan banyak pengguna di seluruh dunia, bukan platform lokal, tapi seluruh dunia untuk ini loh ganti exchanger kamu dengan FMCP. Supaya apa? Supaya dia nantinya bisa dapat profit. Kenapa kamu masuk di sini? Ya karena di sini ini satu biasanya yang selalu dipromosikan lebih cepat, lebih murah, lebih secure. 3 hal ini yang paling ditonjolkan dalam blockchain FMCP yang sebentar lagi akan di launching. Gitu. Jadi gitu. Okay, so thank you so much for talking. Thank you so much for listening in my presentation. Thank you. Total supply. Kapitalnya Pak ya Pak? Kapitalnya Pak? Kan kita modal berapa? Buat sendiri. Ntar aja itu. Kan Tanya, semua Pak. akan transparan. Nanti akan transparan setelah masuk di IPO. Semua akan terbuka. Dan mother company-nya itu akan IPO lebih dulu, yaitu Tour and Travel-nya. Itu akan IPO di tahun ini.
Jadi kita akan mencoba dulu sukses, kesuksesannya berapa persen, bagus nggak sambutan masyarakat, nanti akan dilihat dari IPO pada company-nya, kalau company. Ya. Tanya Pak, Ya. tadi kan disebutkan 2 tahun ya. Sebentar lihat ya, dengarkan ini. Tadi kan disebutkan 2 tahun. Apakah bisa durasi lebih pendek dari 2 tahun? Karena kalau kita trial ya kita mungkin seperti deposito banknya sebulan, 3 bulan gitu, 6 bulan gitu. Kenapa harus 2 tahun? Oke. Kalau kita kasih durasi pendek, kemudian kantornya di mana? Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Dengarkan nanti jangan sampai ada pertanyaan sama. Tapi sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, yang banyak tadi, sebetulnya kenapa nggak pertanyaan satu yang kenapa kamu mulai bisnis ini gitu? Nggak ada itu. Kenapa kamu ada di sini itu kenapa gitu? Itu yang harusnya ditanyain gitu. Nah sebelum itu saya mana? Oh nggak ada ya Pak Samuel, nggak ada ya? Samuel hilang ya? Pak Niko? Tadi ada ya. Ya Pak. Ya. Ini saya ketemu satu orang yang kayaknya mirip-mirip dengan Timothy Ronald. Dan dia betul-betul pada waktu dia ditugaskan papanya, karena dia backgroundnya IT, dia bilang, Papa mau invest, tapi Papa nggak ngerti tentang kripto. Kamu kan ngerti tentang IT, kamu tolong pelajarin. Kalau memang kamu betul-betul menyatakan bahwa Papa boleh invest, saya akan invest. Jangan. Wah, udah dia ngomong, baru belajar. Papanya saya taruh dulu satu supaya bisa untuk kamu dipelajarin. Gitu. Oke. Nah sekarang ini karena orangnya belum ada, saya nggak ada, nggak akan panggil dulu. Pertanyaannya, ada nggak yang tanya, Pak Im, kok kenapa dari asuransi yang sudah dirintis 20 tahun, saat ini masih pegang asuransi, kok sekarang Anda berkecimpung dengan kripto? Ceritanya gimana? Pengen tahu nggak? Pengen dong, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Ya. Sejak COVID itu membuat porak-poranda semua bisnis, termasuk salah satunya imbasnya kepada saya. Saya tinggal di Bali, dan masalah terjadi ketika kami stuck, nggak bisa prospek, nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya mulai berkenalan dengan kripto tahun 2021. Karena saya pikir ini nggak tahu kapan, nggak ada apa ujungnya nih, sampai kapan kita nggak tahu. Akhirnya saya belajar kripto. Dari situlah mulai paham tentang blockchain, tentang smart contract, tentang apa itu kripto, apa itu bitcoin, tentang mining dan lain sebagainya. Saya sedikit banyak mulai belajar. Jadi sekali lagi, saya bukan orang kripto, ya. Saya orang asuransi kalau dibilang. Tapi sekarang saya berkecimpung di kripto karena pada prinsipnya semua bisnis sama, yaitu apabila perusahaannya itu untung, bisnisnya tidak akan ditutup. Betul? Setuju ini? Yang penting bagaimana kita melihat perusahaan ini untung atau tidak, dan saya kejar di situ. Saya nggak mau tahu tentang kamu itu ada di mana, pemiliknya siapa, bener kamu atau bukan. Saya nggak mau tahu tentang itu. Karena apa? Banyak pemilik yang saya pemiliknya, legalitas tentang ya kabur aja. Gitu, itu yang sudah terjadi begitu. Makanya saya nggak mau peduliin itu. Saya lebih satu step, karena apa yang saya pelajari, kalau kita sudah masuk dunia kripto, maka pemikiran lama kita nggak boleh seperti pemikiran yang dahulu, ya. Nah seperti itu, koinnya mana? Aku beli 1 miliar, mana koinnya? Mana modelnya gimana? Kan ribut itu, betul ya? Nah akhirnya saya mulai teliti, saya mulai join dengan $10. Tadi sudah disebutkan, $10 bukan karena apa-apa. Saya register dibayarin aja nggak akan mau kalau saya belum approve. Karena saya melihat metode ini metode yang menguntungkan buat perusahaan, yang tidak membuat jebol. Itu yang membuat saya approve. Makanya saya coba registrasi $10. Begitu saya lihat, oke, bisa, bagus, saya nambah $100. Setelah itu saya lihat kok rasanya netesnya kecil-kecil, akhirnya saya beli 3.000. Setelah itu Mr. Tony datang lagi, saya tanya, bagaimana saya bisa berangkat pergi ke Vietnam melihat orang-orang yang katanya banyak, ya kan? Saya kan mesti ngetes dong, katanya kan, kalau dia ceritakan namanya katanya. Makanya saya bilang saya membuktikan dulu sebelum saya ngomong sama siapa-siapa. Jangan sampai saya salah, karena sebelah rumah saya ini banyak yang
hilang duitnya. Ya kenapa saya nggak mau terlibat? Ya karena saya itu hitungannya aja nggak jelas. Gitu. Saya setiap kali tanya nggak ngerti itu artinya nggak bisa dibuktikan. Nah, gitu. Itu beda lah. Setelah dia kasihin syarat 5 orang, saya akan berangkat pergi Vietnam. Nah, saya paksa anak saya, nasabah saya, pokoknya saya keluarin duit aja deh, untuk menopang saya. Ya awal-awal saya nggak mau keluar kata-kata garansi. Udahlah, nggak bakalan hilang. Kalau hilang, gua ganti. Kenapa? Ya lebih baik kalau hilang sekarang menghadapi 5 orang lebih gampang daripada ribuan orang kan. Pemikiran saya cuma sesederhana itu. Nah terus akhirnya anak saya, bener loh Pak, ini duit saya beneran loh Pak, nangis-nangis. Ya duit beneran. Tenang. Iya Papa kan biasanya asuransi, jualan panci segala gitu ya, direct selling. Tapi ini kripto kan Papa belum pernah. Ya tapi kan metodenya sama. Ya kan yang penting perusahaan untung dari mana saya udah dapet. Ini akhirnya saya berangkat pergi ke Vietnam. Setelah berangkat dari Vietnam dipresentasiin, barulah terbuka kenapa banyak orang yang kehilangan duit. Ternyata Bitcoin itu memang biang keroknya. Orang ikut-ikutan, koin ikut-ikutan dari Bitcoin. Dan masalah yang terjadi, orang yang setengah tahu percaya sama saudaranya, percaya sama teman baiknya. Oh aku dapat duit loh, bener, mumpung ini. Padahal itu adalah sudah titik tingginya Bitcoin. Siklus 4 tahunannya Bitcoin ini sebentar lagi rontok. Mereka justru beli di situ. Besok pada waktu mau melandai begini, turun begini, dia bilang, oh top up lagi, mumpung harga rendah. Begitu sudah koreksi 30. Temen yang satu nyenggol, udah daripada hilang semua, 40%, 50% terima aja nasibmu. Ini yang jadi cikal. Begitu saya tahu konsep ini, pulang setelah diceritakan, pulang BPKB mobil Pajero saya langsung saya jual. Dan saya udah bilang sepakat pada teman-teman, kepada teman saya juga anak istri, saya bilang saya mau ke Jakarta. Jangan tanya kemana aku akan pergi, kemana aku akan melakukan apa. Pokoknya pulang-pulang bawa duit. Nah gitu. Nah terus akhirnya ya saya kerjakan sampai sekarang. Pertama saya sharing, termasuk sebentar lagi mungkin Bapak Imam Yoni, dia seorang lawyer, teman baik saya. Dan saya cerita, dia bilang hanya enaknya kalau teman dekat gitu, Pak Yoni ini ada bisnis bagus. Pak ini di kripto, aku di asuransi itu Pak. Sekarang aku beli kripto ini, kok metodenya bagus. Pak ini sudah, hitung, sudah yakin? Yakin, kalau nggak yakin saya nggak memberitahu. Ya udah berapa? 3.000, berapa itu? 45 juta. Aku ikut satu, katanya. Oke. Pak nanti convert ya? Ya. Terus habis gitu pulang, 2 minggu kemudian nelpon, Pak yang kemarin saya ikutin itu apa ya? Oh itu bagus gini-gini. Jelasin cara ngeluarin duitnya gimana. Saya jelasin ini. Tapi gini masih 2 minggu masih sedikit. Enggak apa-apa, pengen ngecek apakah bisa. Jangan sampai bisa masuk nggak bisa keluar katanya. Akhirnya apa? Begitu sudah masuk di rekening BCA-nya dia, bagus juga ya. Ini bisa jadi duit ya? Oh pasti saya bilang. Akhirnya apa? Dia beli lagi 2. Wow, beli 2, caranya bisa beli 4, beli 8, terus-terusan, Pak cari orang, bisa begini, bisa. Saya presentasiin kan, ternyata dia nggak mau cari orang. Dalam hati saya, oh ini kira-kira sudah punya pengalaman buruk ini, ya kan? Lebih baik uang saya kalau hilang sendirian daripada saya ngajak orang, karena beliau kan seorang lawyer. Nah saya bilang, nggak apa-apa, yang penting paham dulu, karena saya tahu. Saya ambil, saya bawa pergi ke Vietnam, saya ketemu Mr. Tony, dijelasin A sampai Z, dan kebetulan ada salah satu dokter, yaitu Anda bisa search di Google, namanya Dr. Daniel Burer. Nah itu adalah dia seorang pengajar dari RMIT University of Australia di Ho Chi Minh City. Apa yang terjadi? Nah setelah itu dia ngobrol, jadi mulai saat itulah beliau ini datang. Nah, happy birthday happy birthday to you, happy birthday happy birthday to you. Selamat ulang tahun Bapak Yoni.
terima kasih dari Cikarang datang. Saya bilang nanti kita makan. Oh, sudah selesai makan. Terima kasih loh Pak traktirannya. Oke, karena beliaunya sudah ada, Samuel ada, ceritakan. Maju sebentar, 5 menit Pak. Anda Samuel, ya Samuel masuk ya, ini anak muda yang sangat berbakat. Kemarin pada waktu saya ngikutin beliau, ya anak muda ini dia ceritakan apakah bisnis trainer ini real atau tidak. Dia buka semuanya, dia bedah alurnya dan di mana. Dan ini memang aku baru tahu. Rekening saya jodol-jodol begini. Jadi kelihatan Immanuel transfer kemana, Immanuel duitnya berapa, ketahuan semua. Coba ceritakan sebentar. Tepuk tangan Pak. Ini adiknya Timothy Ronald. Thank you. Ini tadi saya ceritakan sama kamu tentang kamu. Kan Papa pertama kali kan agak ragu-ragu dan kamu sudah mengerti tentang IT dan akhirnya kamu Bapaknya mau kan kamu belajarin. setuju. Jangan dulu. Tapi karena Papa itu dekat sama Pak Yoni itu tadi akhirnya ya udahlah satu aja gitu kan. Nah terus akhirnya kenapa sekarang kamu kok malah kecanduan gitu sampai 1 miliar lebih sekarang 1,3 M gitu ya sekarang ya? Belum. Oh tinggal 3 lagi 1 M. Lampu bisa dinyalain Pak. Kenapa? Lampunya bisa dinyalain di stage. Ada di belakang nggak apa-apa, yang penting suaranya mukanya nggak perlu terlalu ganteng. Ceritakan tentang apa yang kamu dapatkan di teknologi ini sehingga kamu makin keras dan makin mempercayai bahwa bisnis ini adalah bisnis yang bagus. Oke. Karena dulu saya mulai karena memang papa saya geblosin saya lah gitu istilahnya kan. Karena kita waktu itu udah jalan usaha cukup lama di Cikarang, tapi namanya usaha itu kan nggak pasti ya. Ada usahanya musiman kadang banyak, kadang bersepi. Terus saya tahu bisnis PNS ini dari Pak Mayoni. Pak Mayoni cerita ke papa saya cerita ke saya. Terus pas Pak Yun datang tuh saya langsung wah ini papa ngapain lagi gitu kan. Duit udah tipis, usaha duit kita puterin usaha semua, kita nggak ada cash reserve gitu. Terus Pak Yun presentasi lama mungkin beberapa bulan akhirnya papa saya ada duit yuk kita masukin sebentar akhirnya ada jeblos dimasukin terus sama Pak Mayun di kafe. Terus saya rasa karena ini duit udah masuk saya minimal harus belajar, ini kan tanggung jawab sebagai investor, saya harus ngerti saya nih invest di apa gitu kan. Terus saya cukup lama karena saya sambil kuliah waktu itu benar-benar ya sekitar 6 bulanan sebelum saya lulus kuliah 1 saya pelajarin pelan-pelan saya sampai punya kesempatan pergi ke Thailand ketemu sama Mr. Tony sama Dr. Daniel Warrior di sana, dan saya semakin yakin waktu itu karena saya melihat Mr. Tony ini punya pandangannya cukup jauh gitu. Dan puji Tuhan karena saya masih muda ya tergolongnya, jadi saya bisa wah ini kalau saya bisa ngikutin perkembangan bisnis ini boleh nih gitu kan, boleh juga gitu. Karena saya lihat kalau kenapa PNET itu belum mendunia banget karena memang ini masih early stagesnya gitu, ini masih tahap-tahap awal sebelum nanti 10 tahun ke depan dia namanya tiba-tiba udah di top 10 exchanger gitu misalkan. Terus ya udah saya belajar, dan waktu itu sumber pertama yang saya lihat karena saya tahu PNET itu dibangun di atas blockchain namanya Tron, ya kan. Tron itu punya Justin Sun ini punya Tron itu intinya dia blockchain paling cepat dan paling murah untuk transfer yang namanya USDT itu cryptocurrency yang di lock 1:1 sama peredaran US dollar gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya USDT itu nilainya sama dengan 1 US dollar gitu. Namanya USDT itu kan mata uang dunia ya, kan semua orang sama membandingkan mata uang mereka sama US dollar gitu. Dan saya ngeliat bahwa dia pintar juga karena dia milik blockchain yang rame gitu, yang rame dan transaction fee-nya tuh rendah, gas fee-nya tuh rendah gitu. Dan pound supply itu kan dia infinite ya, jadi pound supply itu memang untuk ngebakar gas fee-nya aja gitu, untuk tenaga dia bisa transfer. Terus saya waktu itu sempat kehilangan salah transfer ke wallet staking lain, dan saya waktu itu ngelacak nih uang saya kemana gitu. Jadi kalau di FMC Pay itu nanti Bapak Ibu bisa cek kode transaksi, namanya kode transaksi itu nanti diarahin ke website yang namanya Transcan, lalu di Transcan itu saya bisa lihat uang saya itu sampai wallet mana
Gitu. Sampai akhirnya sekarang saya tahu uang saya itu diolah di wallet mana. Dan saya tahu ketika Pak Im kirim saya bonus FMC itu dari walletnya dari siapa gitu. Itu dari siapa saya tahu semua. Gitu. Jadi saya tahu kalau si Pak Im ngirim ini ke siapa, ngirim ini ke siapa. Itu transaction ID-nya kan kelihatan tuh. Tinggal diklik aja atau di search di transkrip langsung kelihatan. Pak Im transfer, misalkan transfer saya gitu kan, karena saya tahu address saya sendiri dan saya tahu asal uangnya Pak Im itu dari mana. Sebelumnya itu saya juga tahu gitu. Uang yang masuk dompet Pak Im itu saya tahu. Gitu. Di Tron ya, di Tron. Itu saya ngeliat gitu, wah ini mah sebenarnya kalau udah kelihatan secara publik begini, karena transkrip itu publik, terus kayak secara publik, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti di browser HP atau di laptop masing-masing, itu public ledger kita sebutnya. Itu kayak buku besar yang secara publik terlihat siapa transfer ke siapa, wallet siapa transfer ke siapa. Nanti beberapa wallet itu udah ada namanya, karena biasanya mereka tuh punya exchanger. Gitu. Nanti punya Kraken, ada punya Binance, itu mereka punya wallet mereka tersendiri. Nah, lalu intinya adalah bagaimana tata Paynet ini sendiri? Kalau Paynet ya, saya lihat pertama dari ekosistemnya itu memaksa kita menggunakan Paynet. Itu nilai utama yang bikin saya yakin gitu. Ketika Bapak Ibu mau tarik hasil staking, harus bayar 20 Paynet, gitu kan. Jadi dari hasil staking kita convert itu harus kita sisihin 20 Paynet untuk dibayar ke platform stakingnya AFF 2024, gitu kan. Itu ada poin satu. Jadi koin itu punya nilai kalau dia punya kegunaan, dia punya utilitas. Punya nilai kalau punya kegunaan. Ya. Utilitas satu, kita butuh Paynet coin untuk tarik dari AFF 2024 ke wallet FMCP kita, ya kan? Kan kita proses withdrawal stakingnya begitu. Lalu di FMCP juga, karena saya pakai Indodax, ya saya pilih pakai Indodax, saya mau tarik USDT dari wallet FMCP saya ke Indodax itu dicas lagi. Dicas lagi sekarang 10 Paynet ya, tapi tergantung level tradingnya Bapak Ibu. 5 Paynet gitu. Nah itu utilitas lagi, Paynet untuk withdraw dari AFF, Paynet untuk withdraw dari FMCP ke Indodax. Dan nanti di koin-koin yang lain yang Bapak Ibu bisa trading di FMCP itu dia juga punya withdrawal fee sama 5 Paynet gitu. Jadi setiap kali kita withdraw ke wallet lain tuh kita terpaksa harus beli Paynet dulu. Kita harus punya jaga-jaga gitu istilahnya, karena ya udah di ongkosnya aku harus bayar pakai Paynet gitu istilahnya. Itu membuat saya yakin karena saya melihat kalau koin ini benar-benar ada gunanya. Saya pribadi belum pernah pakai Eurotrip dan sebagainya gitu ya. Tapi dari cara ini dibentuk aja tuh menurut saya udah pintar banget karena user-usernya tuh dipaksa untuk beli Paynet coin hanya untuk mengeluarkan uang ke walletnya dia. Itu sih Pak. Oke, thank you. Ya, ini Pak Agung sudah pulang ya, anak muda ini, anak muda yang biasanya ngecek terus tuh, tapi sekarang hampir 2 miliar. Ini awalnya susah banget saya. Ya? Luar biasa. Ya oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi kalau tanya siapa aja, ya banyak ya. Tadi kan tahu siapa aja gitu. Ya jujur aja, di Indonesia itu sebetulnya belum banyak. Karena apa? Kembali lagi karena saya sudah teguh di asuransi itu lama. Dan saya kalau sudah jalanin satu bisnis itu tutup kuping, tutup mata. Enggak, buka mata, tutup kuping dan hanya kasih ini aja satu. Karena apa? Ada orang yang mengatakan, lu harus bagi-bagi Pak, kalau satu kejeblok jadi yang ngasih satu. Ya kalau berisiko semua ya sama aja, tahu keranjang yang berbeda tapi dalam satu kendaraan ya sama. Jeblok juga semua gitu. Nah akhirnya saya berpikir satu aja. Dan karena usia saya, sehingga saya harus ekstra hati-hati. Kalau mungkin orang kaya akan lebih memilih sebagian uangnya ditaruh di satu investasi yang berisiko, menurut dia itu berisiko. Kalau saya ini seluruh aset saya masukkan sini sekarang. Jadi karena apa? Karena saya melihat ini opportunity. Nah, lain orang melihat ini ancaman, silakan aja. Tapi kan saya boleh memilih. Gitu. Nah, saya kenalan lagi dan saya sharing ini salah satu teman saya yang lama saya kenal. Ini namanya Dedi SE namanya. Itu 1 tahun yang lalu saya samperin juga. Ini Santoso juga begitu. Ini teman-teman saya di asuransi. Tapi dia yang satu mau nurut begitu aja, tapi diem terus saya. Yang ini nguber. Waduh, enggak, kayak apa aja kamu dibilang gitu, enggak, rasanya kayak mau dibunuh gitu loh. Ya, jadi ini ya tahu. Terus habis itu ya terakhir saya bilang, kamu mau duit nggak sih?
sebetulnya apa yang kamu cari? Saya tahu bisnisnya dia. Sesama orang asuransi itu tahu lah bagaimana cara kita kerja. Orang asuransi jadi agen asuransi katanya 3 tahun itu masa yang paling berat. Ya saya jarang orang bisa mencapai 4-5 tahun. Nah saya bisa 20 tahun oleh karena anugerah juga. Jadi ini luar biasa menurut saya. Nah tapi ya karena itu tadi backgroundnya masalah itu tadi. Nah karena apa dia sekarang habis-habisan ya kerjakan ini, pokoknya ada waktu sampai tengah malam pun mobil saya untuk stay in. Ini Dedi, tanya sebentar sini. Ayo. Nah, ini ada pakarnya dulu itu. Yang ini dulu. Kenapa dulu kamu kok nggak mau gitu loh? Kok sekarang ini malah repotin saya pada waktu saya mau pensiun dia malah mau gerak sekarang. Oke, baik. Selamat siang. Saya berapa 2 tahun yang lalu berarti ya Pak kenalin saya itu nggak mau karena saya nggak pernah main gini Pak. Dan saya juga lama di insurance 20 tahun. Dan saya nggak mau nama saya cacat karena mengajak orang mendekat scam apa nggak pernah ikut saya. Ada yang nawar pun nggak mau saya. Dan ya tahu lah yang ada net ini yang ada macam-macam itu saya nggak mau. Kalau untuk mendekat saya bilang, tar dulu ini nggak masuk akal dan hati saya kayaknya nggak serak gitu saya nggak mau gitu ya. Takutnya ada sesuatu loh, saya bilang resminya saya nggak mau tahu resminya, resmi bawa kabur di sini saya bilang gitu. Iya itu begitu, terus buat apa gitu loh. Nah Pak Im konteks saya tuh bicara saya terus. Saya diundang lagi oke Pak Im. Akhirnya Pak Im, udah kalau takut saya jamin aja garansi, tapi bagi 2 setiap bulan 4 juta lebih dong, bagi 2 setiap bulan tarik 2 juta share. Yalah asuransi. Ya kan menanggung resiko. Bayar premi lah. Udah aja. Udah nggak usah lah, 1 aja coba lah. Bisa ngajak orang. Jadi tahu situ aja. Bulan. Tarik 2 bulan. Airin. Iya. 2 bulan 3 bulan tambah juga tambah 2 lagi. Tambah. Belum ngajak orang apa Ibu belum. 6 bulan Edi ngajak saudara dulu. Itu pun datang baru bangun 6 bulan kemudian. Iya. Ada Pak Nuki gitu juga. Dan sekarang lebih gede juga nah. Lebih cepat, lebih ngerti gitu loh. Karena pernah main gitu ya, pernah saham apa segala macam. Saya ajak. Saya bilang dengerin dulu, pahami dulu baru kerja hasil. Karena jangan sampai Anda nggak ngerti. Iya, aku disalahin. Pak Im gitu ya. Dan ketemu Mr. Tony, saya ketemu Mr. Tony 2 kali atau sekali saya masih belum ikut dulu itu. Nggak mau saya bilang. Terakhir sekarang ini ya saya melihat lebih nyaman dan memang saya taruh kadang alat itu kalau saya taruh Pak, kenapa supaya nggak sampai lewat tim 12? Karena 9%, $9 ya kan besok tes. Hari ini taruh besok keluar. Jangan tadi kan pagi tuh yang naruh ke sawah yang sama. Malam tes 9 gitu loh. Ya, oke. Gitu kan. Jadi saya selalu taruh kayak gitu. Ngomong-ngomong sekarang keluarga Iya, saya sendiri disebutin sih nggak enak. Nggak apa-apa sedikit. Iya, saya sendiri 25. Istri 15. Saya nggak tahu dia pokoknya kasus terserah. Iya. Karena dia lebih ngerti, lebih paham Ya, juga. kayaknya istrinya memang lebih pintar dari dia. Dan saya orang yang penurut sebetulnya. Dan Dia kaget pertama kali kan kaget kan. Dia bilang, hah bener kamu masukin segitu banyak katanya. Saya bilang, kalau kamu gimana? Ini dia bukan karena orang saja yang diajak loh. Dia punya base bisnisnya itu di exchanger-nya. Ini udah kuat. Buat membayar itu buatnya nggak. Dia Mr. Tony ini $10 aja dia mau orang itu beli karena dia butuh orang komunitas. Dia bilang. Karena dari situ dia bisa bayar. Jadi 10 pun boleh buat dia. Dia lebih senang. Tapi kita tetapnya jangan 3.000. Kalau aku yang nggak mau, apalagi ngasih makan lagi. Lama komunitas ini ada dan saya ada ke Vietnam segala macam cerita orang-orang yang Filipina. Aku udah 5 tahun yang lalu ya. Itu berarti udah sampai kapan? Udah 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya dari nol. Kok berani ya? Makanya saya bilang bukan saja orang pintar, dia juga harus berani. Tapi pintar ngomong aja nggak pernah tahu nih. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya kata orang nih, wah mobil itu begini-gini kok. Jujur saya kemarin ganti mobil. Mobil listrik itu contoh aja evolusi namanya. Saya sampai ngedengar orang yang belum beli. Saya juga nggak percaya dong. Bapak sudah tahu belum? Udah beli belum? Kabur dia. Tapi Pak Nuki itu udah beli.
Begitu beli ternyata memang kita bukan tahu saja dari pengetahuan, tapi harus mencobanya. Baru paham. Iya. Kalau nggak bisa Bapak Ibu. Maka orang lain itu, Bapak udah tahu? Enggak. Kok bisa begini hilang apa? Pernah ikut nggak saya tanya? Enggak. Loh. Terus di mana perbedaannya? Tahu nggak? Nggak tahu. Loh, gimana sih Pak? Ibu, saya tanya, saya ajak orang, ibu-ibu, saya tahu banget kenapa sama Pak ini kenapa ini? Ya. Saya bilang di Cikarang. Kenal saya, kenal. Kenapa Daniel katanya? Tapi, saya banyak hilang dengar teman saya. Ibu pernah ikut nggak? Enggak. Loh. Terus saya ngejelasin, enggak begini. Oh celaka saya bilang. Ibu nggak pernah tahu, nggak bisa membedakan. Tapi ibu juga nggak mau denger. Kayak saya dong. Ya saya dulu kan. Oke, thank you. Luar biasa. Makanya saya bilang supaya tidak menjadi bumerang buat saya, bagi Anda yang merasa tertarik, yang belum clearkan hari ini, mana yang tidak jelas sekarang, jangan dibawa pulang. Ketika Anda bawa pulang, itu akan jadi masalah tersendiri. Kenapa? Karena Anda berpikir sendiri, tidak ada tahuan diskusi. Itu bahaya. Dan yang kedua, ketika Anda ajak orang, saya sulit untuk ngomong, suruh bohong-bohong. Waktu dulu joinnya gimana? Aku baru dipresentasi, langsung ikut. Padahal enggak, kan bohongin. Belum apa-apa udah jurus bohong. Ya kan suruh ngajarin gitu. Jadi gimana? Pada waktu dijelasin, dia mikir 1 minggu. Teman-temannya 5 orang bubar semua. Tak pikir dulu ya. Ini masuk nggak? Dan akhirnya nggak masuk semua. Bye-bye. Katanya selamat katanya. Nggak investasi, nggak masuk staking katanya selamat. Nah, terus yang kedua, ya mereka ini pada jual mobil lamanya, ganti mobil baru, sebagian duitnya dimasukkan staking, suruh bayar sendiri, kan kita. Ada satu orang lagi yang juga ganti mobil, Pak Nuki, monggo. Pak Nuki, ayo kasih kesaksian. Orang yang ya ketemunya di bebek cemburu, bebek apa namanya? Akibat bebek muda, akibat bebek muda di Tangerang. Akibat bebek muda. Ya, ini adalah apa yang saya kenal sudah lama, 20 tahun juga, membawa seluruh Indonesia untuk memberikan training. Nah, ini ekspertisnya. Tapi saya heran kenapa kok diajak ini sama Mas Dedi, diajak makan, apa karena bebek muda itu tadi sehingga kok lepok gitu. Nah, coba ngomong sebentar. Terima kasih Pak In. Saya kalau berdiri di sini sebenarnya nggak enak juga. Ya, saya baru kenal itu Desember tanggal 4. Jadi sebenarnya ada satu hal yang negatif sih bagi saya sebenarnya. Kenapa dari dulu saya nggak ketemu Pak In? Karena saya sudah pensiun Bapak Ibu, saya karyawan di asuransi. Jadi bujang saya sudah karyawan di Sekwis sampai pensiun. Ya, jadi saya sudah pensiun. Sebenarnya kalau ketemu Pak In waktu saya pensiun, mungkin uang pensiun saya sudah berlipat-lipat. Ya, tapi karena saya nggak kenal Pak In waktu itu, maka uang pensiun saya sudah susut. Ya itu masalahnya karena gitu. Nah, kemudian saya kenal Pak In, kenal Pak Dedi. Akhirnya saya mikir waktu itu, wah ini kayaknya kesempatan buat saya untuk memulihkan uang pensiun saya yang hilang gitu ya. Maksudnya uang pensiun itu saya dulu cuma mengenal saham, ya reksadana, deposito, paling lari ke situ. Di apartemen disewakan, kalau cuma punya apartemen satu harga 800 juta, dapatnya 4 jutaan, 4 juta 1 bulan. Ya, ya 5 jutaan lah, bersih-bersih bayar IPR dan lain-lain 4 jutaan. Tapi di sini 50 kok dapatnya 4 juta. Ya, one stacking, one apartment. Ya, saingannya satu apartemen 4 juta sama 50 juta. Nah, dari situ saya mulai mungkin banyak tipe orang yang beda-beda ya Pak. Kalau saya ditawarin sesuatu saya cepet ikut. Kalau masuk akal buat saya. Tapi habis itu saya belajar sih. Saya pelajari. Karena memang ada juga yang orang ditawarin, saya juga terus terang saya juga modelnya mungkin mirip kayak Pak Dedi juga ya, saya nggak ngajak orang. Yang saya paksa ya istri saya, anak saya, menantu saya, kakak saya aja di grup WA
di grup WA kakak saya, adik-adik saya itu saya cerita itu nggak komen. Nggak komen, tapi saya ngomong yang pengen denger japri saya saja. Akhirnya kakak saya japri saya. Nah itu yang ikut saya tuh pertama ya, karena kakak saya juga pensiunan guru. Dia mikir iya ya uang pensiun saya yang cuma ya guru tahu lah ya uang pensiunnya seberapa. Ya akhirnya dipercayakan ikut di sini juga. Nah kemudian saya mempelajari juga, saya pensiun Pak. Asuransi kesehatan itu makin lama makin tinggi. Saya nggak bicara mobil dulu ya Pak, yang Ya, enak rasanya ya, ya. enak ya. Nah, saya mikirin gitu ya, karena dengan bertambahnya usia, uang asuransi itu makin mahal, terutama kesehatan. Saya tipe orang yang nggak mau merepotin anak-anak saya. Asuransi kesehatan saya itu 1 tahun 12 juta. Ya istri saya 12 juta. Bulan Oktober nanti sudah dikirimin surat, mau naik 100% Pak. Nah, saya sudah nggak kerja. Nah selalu bayar asuransinya dari mana? Ya, nah muncullah ide ini. Saya lihatin asuransi saya punya asuransi tradisional, punya nilai tunai. Ya nilai tunai itu dari premi yang dikumpulin, kemudian bisa dipinjam. Wah idenya, saya lihatin di aplikasi asuransi, saya punya uang 170 juta nilai tunainya. Saya manfaatkan 80%, jadi 140 jutaan lah, saya tambah sedikit, punya 3 stacking ya. 3 stacking itu yang sekarang bisa menghidupi asuransi saya. Ya, jadi asuransi saya itu banyak Pak, karena orang asuransi kalau nggak punya asuransi kayaknya aneh gitu ya. Jadi asuransi jiwa jatuh tempo ini 20 juta, nanti asuransi kesehatan, nah itu semua dari stacking. Woi. Mungkin kalau saya nggak dapat stacking, mungkin juga sudah asuransinya tak tutupin akhirnya BPJS gitu ya. Ya tapi itu supaya standarnya tetap bagus itu. Dan kemudian idenya ya mobil lah salah satu. Dulu kalau saya beli mobil, ganti mobil, maklum ya kalau karyawan kan dapat tunjangan mobil ya. Selalu ganti mobil baru. Ya mobil lama dijual, DP semua dipakai DP. Ya, supaya utangnya lebih kecil. Kalau sekarang saya balik Pak, saya beli jual mobil, DP paling murah berapa? Ya sudah itu DP-nya paling murah, selisihnya di-stackingkan itu untuk bayar bunganya. Yes. Ya jadi nanti saya selesai dapat mobil, masih pokoknya juga masih ada. Kalau saya lihat ya sekilas ya, ada 2 prinsip yang saya lihat ya. Pertama ya namanya stacking itu ya, saya bilang satu stacking itu kan kisaran 50 juta ya. Satu stacking itu macam-macam. Kita punya 10, 100, 500, 1000 dan 3000. Yang 10 itu 4%. Yang 105%, yang 505%, 6%, yang 1007%, yang 3009%. Jadi macam-macam dan semua orang boleh pilih. Cuma saya pribadi, saya nggak mau yang cilik-cilik. Karena apa? Karena saya tahu dari awal aja adalah, wah ini 20, kalau nantinya $1 berapa? $20 saya bayar. Ini mati nih, nggak ada duitnya nih. Kalau nantinya jadi $2, $40. Betul nggak? Ya syukur-syukur kalau perusahaan lihat, wah ini mesti diturunin, boleh-boleh juga. Tapi kan kita nggak bisa berharap. Jadi stackingan ini nggak berharga. Terus satu, sulitnya sama Pak. Jadi konsep di dalam stacking ini sama persis dengan asuransi. Dulu saya pertama kali 25 tahun yang lalu, ketika saya berpikir daripada nyari premi yang besar-besar, mendingan yang 300.000 kayak model prudensial. Wow, buahnya setiap ada gang itu pasti ada prudensial. Wah, karena apa? Kecil-kecil pun diambil. Saya kan enggak. Pengennya jual yang minimal prei 25 juta. Nah, akhirnya apa? Udah bergeser aja lah, pergi yang 300.000. Ternyata Pak, merubah pola pikir orang yang nggak punya duit itu lebih sulit daripada orang yang punya duit. Satu orang, oh iya ya gitu ya Pak, perlu asuransi, ya oke Pak saya mau. Begitu udah berjalan 6 bulan, dia perlu sofanya ganti, asuransinya lab Pak.
dan saya kena denda harus bayar 2 polis lagi. Itu problem. Sama. Apa yang Anda akan lakukan ketika Anda staking $10, $100? Nggak ada apa-apanya. Karena apa? Nunggu 1 tahun, 6 bulan, baru apa? Nungguin gas fee-nya. Nah kan repot nih. Makanya saya setelah konsep itu, wah ini nggak kena nih. Saya di Surabaya saya dikerjain teman-teman tuh. Karena orang multi level, acara buruk, makan banyak-banyak, habis gitu register, ada sebagian langsung kabur. Setelah itu ya sudah bye-bye. Jadi saya rugi. Oh nggak kena ini. Udah saya pilih aja. Di asuransi saya pilih. Bahkan ini saksi hidup, saya menjadi beberapa kali menjadi top di insurance penjualan. Bahkan income tertinggi di insurance di level BB saya. Karena apa? Karena saya nggak banyak, tapi kualitasnya ada. Dan saya nggak mau touch banyak-banyak orang. Walaupun itu tidak sebetulnya misi perusahaan nggak itu. Boleh yang 100, yang 500 boleh, silakan Anda kerjakan, silakan. Cuma saya memilah dan memilih orang. Jadi kalau ngomong Pak, duit 50 juta dengan ngurus di sana, masukin sini aja 4 juta. Kalau nggak perlu duit, lipetin aja, masukin, diantepin aja di koin, naik sendiri kan, 2 tahun, 3 tahun. Hari ini saya akan membantu seorang wanita dari Surabaya yang 2 tahun pertama dia langsung, Anda saya sebut Vero. Hari tadi malam saya cek rekeningnya sudah menjadi 211 juta dari angka 45 juta. Dan di aplikasinya saya masih lihat ada masih 9.000. 2 aplikasi. Itu real. Makanya saya bilang kamu harus berjuang untuk apa, berikan kesaksian buat tim saya. Saya bilang begitu. Karena dia nggak cuma naruh gitu aja percaya. Oke deh saya ngambil 1, cuma begitu aja transfer. Bye bye. Ini koin saya udah cukup loh katanya bilang begitu. Begitu cukup dia meminta staking lagi. Setelah itu dan hilang. Sekarang mampir lagi, Pak ini sudah mau expired, uang lunas katanya. Nah gimana mau saya keluarkan, aku lagi perlu duit katanya. Ya udah akhirnya ya udah. Saya bantu tadi malam. Withdrawalnya, aduh akibat makan bakso nih 1000-an, 1 mangkok 1000-an. 211 juta. Udah 2 tahun ya. 2 tahun. Dan masih 9.000. Luar biasa. Nah, ini yang saya ceritakan lagi. Ada 2 orang lagi yang saya kasih kesaksian. Tadi kan minta siapa aja sih yang sudah dapat duit gitu kan ya. Sebetulnya banyak ya, tapi kan ya ini Pak Santoso kenapa kok running gitu ya. Nanti cerita. Ini lama nih, Masnya nih sebentar. Ini dia. Saya nih. Ini juga BP juga levelnya level saya nih. Ya. Lagi Pak. Ya, dulu Pak. Itu kan saya bisa bilang itu kan semacam deposito ya. Iya. Jadi bunga per bulannya 9%. Iya. Itu bisa diambil selama 2 tahun. Iya. Tapi setiap bulan kita bisa withdraw, boleh. Interestnya aja. Iya. Jadi bahasanya interest. Iya. Nah, kalau kita mau take profit, saya tadi dengar Pak Samuel bilang kan ada trading. Kalau kita deposito ini nggak tergantung dengan market kan, marketnya naik turun nggak, mau naik turun, pokoknya 9% aja. Ya. Nah kalau kita trading, ya trading itu artinya dari hasil ini kita convert, kita taruh situ. Oke, convert saya dengan harga 0,8. Ya udah, saya tungguin aja, saya antepin di sini. Kalau naik 0,85 tolong dijual. Ya boleh-boleh, tapi kapan naiknya kan kita nggak tahu. Jadi berharap naik baru baru bisa take profit. Iya. Kalau dia turun, yang ininya, yang di stakingnya inilah yang harus dikonvert. Jangan di sana mau rencana jual kan, yang nama take profit itu kan dari harga beli harus lebih tinggi, harga jual harus lebih tinggi daripada harga beli. Betul. Nah, karena ini dikasihin dalam USDT, maka kalau kita lagi harga ngedrop di sini baru dikonvert. Nah itu teknis Pak. Itu teknis. Itu nanti ada Zoom, ada meeting khusus dan lain sebagainya. Saya nggak bicara teknis, karena yang paling penting adalah fundamental. Banyak orang saat ini, teman saya tadi malam juga baru cerita, ayo ngapain yang ini katanya. Kenapa? Ini ada lagi 1 hari 1%. 1 hari
10%, ya udah nggak apa-apa ikut aja. Selagi Anda punya duit dan mau, ambil aja. Tapi kalau saya kan ya itu tadi punya prinsip tersendiri. Ya, ayo monggo. Karena apa Anda ketemu pertama kali? Itu masih belum lagi. Oh lagi. Kita dapat semacam kalau kita join, ya dapat kontrak kah, atau bagaimana? Ya. Atau dapat Nanti akan dijelaskan di table talk. Ya, nanti dijelasin sama Pak. Ya, Niko. Ya, saya jelaskan nantinya. Ini kesaksian dulu. Tadi sebabnya minta kesaksian ya. Oke, ya kasih. Ya. Cepat singkat padat. Mengapa Anda join? Ketika hari pertama saya kunjungi bersama Pak. Ya. Jadi waktu itu saya diajak sama Pak Mahayoni. Pak Mahayoni ini leader di saya di gereja. Kedua dia seorang pengacara. Kedua sahabat sama saya udah puluhan tahun. Belum lagi Pak Mahayoni bawa Pak Im. Saya kenal Pak Im juga puluhan tahun di Sekwis. Dan hebatnya ini satu orang Pak Im ini banyak saksinya ya. Tadi Pak Nuki juga bisa bersaksi. Kalau dia di Sekwis, dia kan jadi top producer tuh. Dia jadi top income. Dia tuh bagi rahasia data income. Jarang loh. Orang biasa yang berhasil di dalam satu perusahaan mana mau kasih ilmunya. Kalau mau sembunyi, cerita dikit aja. Nah, saya jadi belajar dari Pak Im. Dia selalu memberikan yang terbaik. Waktu Pak Im datang ya saya bilang, ya saya join. Padahal uang saya cuma 57 juta. Tadi udah cerita di meja ya. Ya, karena saya baru bikin kafe, habis 300-400 juta. Uang saya habis gitu. Nah, istri saya tanya, "Mak, boleh nggak saya join, Mak?" Nih, buat bayar listrik aja 4,5 juta untuk kafe kita, karena AC nyala 20 jam tuh nyala. Nah, gimana nih? 50 juta kata istri saya, kalau dipakai 4 juta, berapa bulan habis? Ibu-ibu setahun habis. Lah kalau ikut staking dapat 4 juta juga kan setiap bulan, uangnya utuh, tapi uangnya nggak habis. Kata istri saya bilang, ya ikut. Istrinya simpel. Wanita itu simpel. Kalau dia ngerti, karena apa? Satu, ya kamu ikut aja, wong yang ngajaknya Pak Im sama Pak Mahyu, terus aman, katanya gitu. Jadi saya join. Yang bikin susah tuh apa sih? Pikiran kita, takutnya kita. Coba dulu satu kayak Pak Om Deddy tuh. Om Deddy sahabat saya juga. Itu Om Deddy SE tuh sangat edu. Nah, sangat hebat. Om Deddy bilang coba dulu satu, baru berapa bulan udah nambah lagi. Sekarang 25. Waduh, kita harus belajar sama Sifu. Itu aja Pak Im. Oke, tadi disebut-sebut Pak Yoni. Sebetulnya induknya yang mana sih gitu? Ayo Pak Yoni yang hari ini berulang tahun tadi kita. Ini istrinya bawa istrinya ya dari from Cikarang. Itu dia birthday. Nah, hari ini birthday. Iya. Makan lagi kita berarti. Happy birthday. Oh jadi habis birthday semua. Oke, ini sahabat saya sudah puluhan tahun. Saya lagi susah dan waktu itu sempat dia bingung apakah ini orang waras atau enggak gitu. Karena saya senyum-senyum di tempat makan, senyum waktu berdua begitu. Terus dia cerita sama depannya temennya, itu ada cowok kok senyum-senyum, gilani mungkin. tapi ya itu keadaannya. Jadi saya udah lapor sama dia. Silakan Pak Yoni, mengapa Anda tertarik? Mau bukan hanya tertarik ya, mungkin nggak tertarik atau nggak tahu atau ya udahlah karena Pak Immanuel yang datang atau gimana? Oh gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan saya berterima kasih boleh diberi kesempatan sharing. Jadi bulan Agustus tahun 2023 Pak Im datang berapa hari ya sebetulnya. Pada waktu datang itu akhirnya dia cerita saya dalam keadaan yang masih baru pemulihan dari sakit. Tapi karena saya kenal Pak Im lama itu 20-an tahun gitu. Dan ya saya tahu karakternya dia tidak pernah bohong.
hidupnya apa adanya, apa ada kadang-kadang nggak ada apa-apa ya tetap biasa aja. Akhirnya dia nawarin itu bersama Pak Tony datang, saya ingat di restoran Mangkapanya. Terus dia nawari ini, saya agak pusing sih sebenarnya, ini cerita apa ya? Karena masih kondisi pemulihan. Saya kira bilang, ya Pak Im, supaya Pak Im senang. Saya ambil deh satu gitu, berapa sih? Pak Im bilang, 3.000 US itu berapa? Dia bilang 45 juta ini, oke Pak, tak transfer saat itu juga enggak ya. Pak Im masukin itu saya transfer Pak Im. Nah itu ya, saya tanya, oh, ini uang bisa diambil tak Pak Im? Akhirnya tambah lagi sampai saya pikir saya uji semua. Kemudian saya belajar tentang ya Tron blockchain itu, saya sempat dimintain ngajar tentang big data blockchain, jadi begitu masifnya data bervariasi, kemudian kecepatan tinggi. Nah, apa yang kita bisa ambil dari data itu untuk keuntungan kita untuk bisnis? Kemudian di teknologi blockchain yang tidak bisa di copy, tidak bisa dipajak. Akhirnya saya lihat ini kok ketemu bener saya Money, karena saya nggak pernah ikut apapun ya, money game itu saya dapat nggak, dan nggak tertarik itu apa kan, saya bisa mencukupkan hidup dari profesi saya happy sekali hidup saya, ngapain cari resiko. Tapi begitu saya beli ini, akhirnya saya nggak sengaja sampai saya beli 17 waktu itu, 17 apartemen. Katanya satu sama dengan apartemen ya 17, tapi saya tidak pernah cerita sama siapapun, termasuk sama istri saya, karena lebih baik minta maaf daripada betul. Sekarang ketahuan. Kalau sudah ada uangnya kasih tahu aja, kalau belum ada rugi ya tanggung sendiri. Saya nggak pernah cerita sama siapapun sampai saya ketemu Pak Tony, kemudian saya ketemu sama Daniel Burer. Ada waktu berdua saya belajar berjam-jam sama dia tentang ekonomi makro, karena dia memang dosen dari RMIT yang di Vietnam tentang keuangan makro. Jadi saya tahu, kemudian saya dari dia belajar dari prinsip Alkitab juga tentang mana, tentang bagaimana kita menggunakan pola pikir baru di zaman yang baru ini. Karena kalau kita hanya memegang uang yang sifatnya uang lama, fiat, itu kan sama sekali tidak ada jaminan. Dia tergerus oleh inflasi dan pemerintah kapan saja bisa menyetak. Karena sejak tahun 71 Presiden Nixon pun membatalkan jaminan emas pada dolar Amerika. Cuma dolar kuat karena ada minyak. Sekarang minyak tergoncang oleh listrik. Jadi uang yang kita pegang itu sama sekali ya nilainya sangat fragile ya, lemah banget, makin lama makin lemah. Terus saya pikir, wah saya pensiun nanti uang saya gimana yang mengelolanya Pak Budi ini. Puji Tuhan ya ketemu sama Pak Im ini. Dan ketika saya pelajari, saya ketemu sama Samuel, saya ceritain Samuel mengajari lebih detail lagi dari saya. Kalau saya kan lebih kepada micro konsep pola pikir, bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak jelas ini, karena memang kedepannya akan sangat sulit. Karena diprediksi bahkan tahun ini aja pengangguran, uang yang kita terima orang kerja keras dari pagi sampai sore dengan UMK yang menderita seumur hidup. Jadi memang perbudakan itu secara sistematis kalau kita memegang uang yang namanya uang fiat. Jadi harus berjuang supaya kita menggunakan akal budi mendapatkan keuntungan lebih besar dari inflasi, lebih besar dari caranya tentu biasanya tradisional dengan deposito, obligasi, surat utang itu masih jauh dari iya tetap tergilas karena pada faktanya setahun bisa 15% ya, dan dalam 3 tahun uang kita itu berkurang 50%. Coba bayangkan kalau pensiunan kita dan hasil kerja kita hanya 20 M, berapa tahun akan habis. Dengan ketemu Pak Im, saya berani gitu, akhirnya oh ini benar, kemudian saya ajak istri saya. Kalau sudah yakin baru ajak istri, kalau belum yakin jangan, nanti persoalan muncul ya. Saya minta maaf, menjelaskan dia happy. Dia bahkan bilang, aku di-stackingkan dong. Saya tanya, kebutuhan berapa sebulan? Saya sebutin angka, saya kalikan 3 kali lipat dia selesai. Maksudnya gitu, artinya kita naikkan dia sampai dia pun juga bahagia. Tidak nanti, nah apa yang diberikan oleh Planet itu menariknya adalah ketika kita bergabung,
kita sudah bisa bahagia di situ. Kayak kita menerima keselamatan kan, nggak nunggu kita mati baru kita bahagia. Karena keselamatan yang kita rasakan itu kita nikmati sekarang. Nah, oleh setiap hari kita bisa menikmati sesuatu yang baru, kita tertarik belajar yang baru, kita diskusi. Ayo, nama saya mengingatkan, saya nggak pernah bilang ini tanpa risiko. Semuanya ada risiko, itu risiko. Tidur di kamar aja ada risiko. Ya kan? Ya biarlah kita mempelajari, lebih baik tahu dalam daripada setengah tahu, itu yang merusak orang. Karena sok tahu kemudian ngomong, saya pernah rugi, ternyata nggak pernah, kata. Ya, jangan itu, memang pernah beli, belum sih. Banyak sekali cerita di luar, dan saya bersyukur, saya selalu bilang, yang saya punya itu sangat mahal. Kalau kawan-kawan nggak percaya, nggak apa-apa. Saya lebih senang kalau nggak percaya, karena masanya akan tiba semua orang yang percaya, maka program ini pasti berhasil. Jadi ketidakpercayaan, sedikit orang percaya, itu anugerah. Lebih baik. Jadi kalau sekian ini cuma 5 orang yang percaya itu lebih baik daripada semua percaya. Iya. Karena ini mahal. Makanya Pak Yoni selalu mengingatkan saya, Pak In, nggak usah desak orang. Justru kita datang itu mereka yang terima blessing, terima berkat. Gitu. Jangan seolah-olah bahwa dengan kamu masuk kita dapatkan uang lebih banyak. Tidak. You nggak masuk pun saya tetap dapat uang. Sebenarnya saya beberapa akun yang memang sama sekali nggak cari percepatan, karena memang saya menikmati dari awal sampai akhir itu akun yang free, tapi akun yang percepatan juga banyak. Akhirnya kita mengalami satu kelimpahan susu dan madu itu di pola pikir, bukan kita cari orang gini, nggak usah. Ketika hidup kita berubah, kita mau memberi, kita menolong orang-orang, bisa jadi. Karena saya menemukan sumber yang baru. Dan ini orang lebih tertarik, memang tertarik, maka dia akan kayak Pak Daniel, mungkin lebih baik investasinya lebih besar dari saya, semua lebih besar dari saya bahagia. Kita tidak merusak orang, tapi bukan orang bahagia. Jadi jangan gentar sekalipun kalau orang menolak kita, karena memang tujuan kita adalah hanya berbagi, hidup itu indah. Ada satu alat, dan alat ini tentu tidak selamanya. Dia siap berubah itu. Saya ketika kemarin di Vietnam, saya ngobrol banyak sama Pak Tony. Apa sih yang Anda lakukan ini kerja? Beban banyak dunia itu terlimpah pada dia. Tapi ketika dia cerita hatinya, hampir sambil menangis Pak Tony. Dia menceritakan itu, saya terkejut itu hidup itu harus berbuat baik. Ketika orang lain nggak percaya, ya nggak apa-apa, kan dia harus percaya. Seperti kalau kita lihat Yunus ya, Yunus kan ke Niniwe nggak mau. Terlalu jahat itu, ngapain saya lihat aja kita berbuat baik. Tapi Tuhan itu mengasihi semua orang. Jadi ini bukan tanpa resiko, tapi itu menarik untuk pelajari, ada hal baru, dan tentu ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika program yang spesifik itu kita akan mendapat hal yang makin banyak, dan saya mendapatkan banyak keluhan Tuhan. Terima kasih Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Satu lagi ya. Saya minta, ini ada satu yang saya kagum jujurnya. Satu yang saya kagum karena dia ini sudah puluhan tahun pernah tinggal di Jepang dan akhirnya dia pensiun juga. Pensiun juga kayak dia. Nah, ini Pak Niko. Kenapa ada ya Pak Nikolas, tahu kenal bapaknya? Ini direkturnya Astra. Ya, wah udah puluhan tahun ini, luar biasa. Selamat datang di Indonesia. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Saya Nikolas. Jadi saya kan memang karyawan lah ya, dari saya lulus kuliah sampai saya ini kan saya karyawan. Jadi memang sebagai seorang karyawan tentunya tadi saya ada yang karyawan kan? Karyawan ya. Jadi kalau karyawan itu kan biasanya fokus kepada pekerjaan kita saja, tidak mikirin second, kadang-kadang second job setelah jadi pensiun mau bagaimana. Itulah kesalahan saya. Jadi setelah pensiun baru saya bingung, saya mau ngapain ya. Nah itulah yang akhirnya saya sampai sempat pikir, karena gaya hidup saya nggak bisa seperti saya saat dulu kerja dulu, maka saya sudah harus memikirkan
saya harus jual yang mana? Saya harus jual apa? Mobil tadinya 2, 3, tadi 3 saya 1 udah saya jual. Saya jual lagi, rencana mau jual 1. Tapi untungnya nih, saya ketemu Pak Luki. Nah, Pak Luki itu sebenarnya ada hubungan juga dengan Pak Mahayoni. Jadi saya waktu itu lagi nyari ruangan untuk komsel saya. Jadi untuk komsel butuh Natal itu kumpul ruangan besar. Nah, Pak Luki ini kan punya oikumene yang punya tempat yang lumayan luas, sehingga saya bermaksud mau pinjam. Tapi ngomong-ngomong dengan Pak Luki nanya apa setelah pensiun ini kegiatannya apa? Wah, masih bingung nih. Gitu. Terus dia dikasih tahu, sekarang ini saya ada investasi ini. Nah, itu ada Pak Mahayoni aja. Nah, Pak Mahayoni ikut saya gitu. Saya kenal Pak Mahayoni karena Pak Mahayoni itu istrinya juga adalah seorang guru di Tunas Bangsa, guru dari anak saya. Jadi memang waktu itu saya mau ngikut seminarnya. Kebetulan Pak Dim datang ke Cikarang, sehingga pada hari itu hari apa sebaiknya saya join, saya dengar, dan logis istri saya sama sekali sebenarnya waktu itu awalnya nggak mau. Ini scam, jangan mau, scam. Udah, tapi lo dengerin aja, udah itu scam, nggak usah didengerin gitu. Jadi tapi saya nggak tahu kenapa saya minat. Sampai suatu ketika saya ngobrol sama istri saya bilang iya ya, kenapa ada damai sejahtera ya. Biasanya saya sih mengikuti instingnya istri ya. Istri kalau dia bilang ada damai sejahtera, itu berarti ini kayak mulus nih. Ya udah, waktu itu nggak tahu, saya nekat itu ya. Ya baiknya. Oktober saya kenal tahun lalu ya, Oktober. Waktu itu ada ya 7 staking campaign ya, 7 staking akan berangkat ke Thailand, Bangkok. Jadi saat itu saya nggak mau sendiri, saya harus berangkat berdua sama istri. Pak, nego sama Pak Im, 7 aja bisa untuk 2 orang, nggak bisa, strict juga nih Pak Im. Harus kalau 2 orang ya harus 14 staking. Wah itu saya ngebut itu. Saya belum ngerti caranya, itu kan susah itu Pak Im ya. Itu lewat telepon sama istrinya Pak Luki, gimana caranya? Itu pokoknya pakai telepon, pakai ini caranya untuk staking. Sampai saya bisa sendiri, udah saya staking langsung 14 di situ. Siap berangkat ke Thailand. Nah di situlah ketemu Mr. Tony, ketemu Daniel Burer, ya itu orang-orang biasa yang membuat saya juga. Ketemu Maria juga, ketemu Maria juga. Sekarang punya 1000 staking. Luar biasa. Satu wanita. Saya senang bisa bergabung. Cuma emang ada sayangnya Pak Ibu. Kenapa baru Oktober? Coba saya kenapa Pak Mahayoni di Agustus mungkin bisa lebih cepat lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Niko. Jadi kalau ditanyakan, memang nggak banyak, tetapi mereka nyaman ya. Jadi ketika saya ditanya, Pak ini nggak ada sedikit cemas kalau sampai ini terjadi sesuatu. Saya bilang nggak ada. Kalau sampai ada kebocoran sedikit saja, bahan itu pasti kempes. Artinya apa? Kalau saya sedikit aja curiga ada sesuatu yang nggak beres, saya pasti informasikan ke grup. Dan saya pasti withdraw besar-besaran. Karena income ini setiap bulan juga lumayan gitu, bukannya kecil. Kalau dulu saya melepas mobil, sekarang setiap bulan bisa dapat mobil. Jadi artinya apa? Artinya saya nyaman. Boleh tanya nggak? Tapi dulu, nyaman dulu. Kata nyaman ini saya katakan, ya kalau ini berseberangan. Kalau Pak Yoni kan manajemen risiko, ya manajemen risiko. Ya sebagian lah, ini masuk sana, ini masuk sini. Kalau saya ini sudah semuanya. Kenapa? Ya dulu pernah susah, paling nggak habis. Ya, tapi saya apa rela habis? Tidak. Karena ketika saya bermasalah, usia segini, itu nggak laku kemana-mana. Main asuransi sih, balik lagi. Berat. Persaingannya berat. Jadi intinya adalah saya nyaman. Saya ketika ditanya teman saya, ada risiko? Ada. Pasti ini tidak terjadi masalah? Saya tidak berani mengatakan pasti.
tetapi ini adalah murni adalah bisnis. Seperti contoh Anda pergi ke Amerika naik pesawat terbaik sekalipun, pasti Anda selamat sampai di sana? Enggak. Tapi kenapa Anda tetap beli tiket mahal dan Anda pergi ke sana juga? Karena menurut saya penerbangan itu satu-satunya penerbangan yang safe. Ya, model gitu. Ya sama. Saya nggak ada pilihan lain. Kalau ada sesuatu yang bisa menghasilkan besar buat saya dan bisa nyocokin hati saya akan fight. Tapi harus logik. Jangan ditawarkan ini ada trading 1 hari 1%. Lo namanya trading kok pasti. Anda bilang nanti 2 bulan lagi koin ini akan naik segini. Kok tahu? Aku sudah diberitahu bosnya. Lo berarti kalau dia bisa naik kan nggak bisa nurunin. Nah ini kan kadang itu sudah nggak masuk akal gitu. Tetap ikut aja nggak apa-apa. Kenapa? Terus megang kantongan duit. Sudah dipegangin duit sama bosnya. Suruh nyari orang. Ya kan kasihan ya. Lalu saya mulai berpikir, kalau saya bisa berbuat baik pada sesama saya, bangsa kita, orang Indonesia, saat ini populasi di Indonesia sedang kecil sekali. Mr. Tony, saya bilang, oke, kalau Anda setuju, Anda cari. Karena saya melihat di Thailand, ini baru 4 bulan, tapi melebihi Indonesia ledakannya. Boom! Istilah trauma nggak terlalu banyak. Tanya, pernah kenal robot trading? Enggak, apa itu robot trading? Ya karena orang yang diundang, orang itu aja, makanya tahu robot trading. Karena muter di situ, Anda keluar. Kakak saya nggak ngerti apa itu robot trading. Saya jelasin apa itu kripto. Nah ini kan market baru. Mama saya masuk juga. Orang tua, cici saya masuk. Anak saya tak pencet-pencet masuk juga. Sekarang nambah dan dia itu. Bantu saya berani. Mobilnya juga mau niru, bukan jual, tapi digadekan. Lumayan dapat 250 juta staking. Wah Pak, ini enak Pak ternyata. Gimana kalau motor saya jual semua? Oh jangan. Saya bilang jangan, itu bisnis kamu. Motor gitu, sewain motor gede gitu loh, mau dijual semua. Enak ini Pak, ini sudah nggak mikirin pusing, nggak nyari omset. Ini sudah netes terus, seperti madu murni setiap hari. Ini dulu, tanya yang jauh-jauh dari LA, gimana? Ya, makasih Pak. Saya ingin bertanyakan, artinya dengan apa yang disampaikan ini, sebelumnya disampaikan itu kan cukup memberikan satu harapan, suatu istilahnya sesuatu yang baik. Ya. Dan saya ingin berbagi, artinya kalau bahagia jangan sendiri tapi bagi. Tapi yang menjadi permasalahan pada saat saya coba menyampaikan hal ini, dan selalu ada yang pertama kata-kata keluar, ini kan termasuk judi. Saya merasa tidak terlalu mudah menjawab, walaupun dalam waktu dekat ini anak saya yang di Jerman mau akan join ya, tapi dengan tentunya mau ini dulu. Dan itu yang pertama, bagaimana cara mengantisipasi atau menjawab pertanyaan. Saya tahu bahwa tidak ada satu usaha pun yang tanpa risiko. Ya, oke. Selalu pasti risiko. Oke, kata-kata judi keluar. Ya, ini. Oke, terima kasih Pak Niko. Jadi ini dia kesulitan mau berbagi kasih dengan orang lain ketika temannya ngomong, oh ini kan termasuk judi. Judi itu apa sih? Karena udah kalah. Hah? Gambling. Ya udah pokoknya saya naruh sini, menang, hijau. Biru. Dua. 3. Dapat, yes. Judi, untung-untungan. Kalau ini kan enggak, ini platform. Bisnis itu judi enggak. Sekarang saya sudah kontrak, sewa. Saya sudah sewa 150 juta untuk 2 tahun. Makanan saya enak di tempat strategis dan karyawan saya ramah-ramah semua, tapi juga nggak laku. Habis juga, rugi. Berarti Anda sedang berjudi. Orang diam sekalipun Anda tidak melakukan apa-apa, sama aja potensi Anda telah Anda judikan terhadap kehidupan ini. Anda mampu tapi Anda tidak mau melakukan. Itu prinsip hidup saya. Immanuel, kamu bisa banyak berbuat. Mengenai orang mau tidak mau bukan urusan saya. Yang penting saya memberikan kabar baik dengan tulus ikhlas. Dan saya tidak ada sedikit pun keraguan terhadap bisnis ini. Sekali lagi, saya tidak ada sedikit pun keraguan terhadap bisnis ini. Karena ini real bisnis. Dari sejak awal saya konsisten ngomong. Teman saya,
Pak Manuel, aku dulu juga begitu, yakinnya luar biasa. Tetap bilang Pak Im, tetap bilang Pak Im, 3 bulan paling lama 6 bulan Pak Im. Begitu saya ketemu lagi 2 tahun baru-baru ini, Pak Im, ngerjain apa? Pengen, loh masih ada toh, oh makin gede, aku bilang begitu. Nah coba bayangin, ya udah biarin. Dia akhirnya, kamu katanya dengar-dengar punya duit banyak ya? Pinjam duit boleh nggak? Pinjam sekarang. Dulu mata-matain semangat kita. Sekarang dia mau pinjam duit sama kita. Loh. Tapi nggak apa-apa lah kalau kita rela kasih aja, kasih. Nggak ada masalah. Lebih banyak diberkatin, lebih banyak berkati. Ini dulu. Mungkin dari tadi kan ada sedikit ada kendala jadi nggak bisa on time datang. Mau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Kalau sifatnya teknis, konsultasi sama Mr. Tony. Tapi kalau universal, boleh sama saya. Iya, Pak. Ya. Pak, maaf pertanyaan saya belum bawa jawab dari tadi, Pak. Oh iya, sebentar dulu. Ini pertanyaan apa Pertanyaan saya kantornya di mana? Satu. Kemudian tadi kan hanya sebut 2 tahun. Apakah ada durasi lebih pendek? Karena depositonya seperti Bapak sebutkan tadi. Tapi pertanyaannya bukan sama saya tadi ya. Kan belum. Sudah tanya tapi nggak dijawab. Oh saya, sorry Pak. Belum dijawab. Oke, kantornya ada di Amerika Pak. Di Indonesia masih belum ada. Ini platform luar. Dan ini sedang akan merencanakan untuk masuk karena memang regulasi di Indonesia masih belum ada. Dan komunitas kita bukan untuk kita masuk untuk melakukan acara sedemikian itu tidak ya, itu perlu. Nah, itu satu. Terus apakah ada yang lebih cepat ya? Lebih cepat? Tidak ada. Ini 2 tahun adalah waktu yang paling singkat. Jadi wajib 2 tahun? Bukan wajib, pilihan. Kalau Anda mau staking 3 bulan boleh, tapi tidak 9% di platform. Bukan yang namanya pakai referral. Jadi kalau yang di 3 bulan dapat berapa persen? Ya paling nggak 1,5% lah setahun di platform. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, yang tidak di terlalu banyak lah di platform. Yang ini adalah spesial. Ya, spesial 9% hanya khusus 2 tahun. Ya, 2 tahun. Tapi bisa nggak saya dapatin lebih cepat? Boleh, tapi bantu perusahaan untuk rekrut, untuk memberikan informasi ke orang lain. Anda dapat percepatan, tapi jatahnya sama. Jadi 3.000 dapat 9.300 tetap itu. Jadi kalau kita masuk 3.000 tidak ngapa-ngapain, pokoknya 9%. Jadi istilahnya seperti Bapak cerita tadi, seperti orang tidak tahu, masuk dah, saya percaya, masuk dah. Iya. Tahu 2 tahun lagi. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Diam aja di Amerika, diam aja pokoknya harus percaya aja sekarang gue. Orang Jawa jadi percaya aja gitu. Ya udah, diam aja. Sekarang pas lagi datang di Indonesia, sekarang aku mau nambah staking lagi katanya. Ya nggak apa-apa, mau nambah, mau ngurangin nggak ada masalah. Yang penting saya sudah memberikan kabar baik. Buat saya itu enough. Bukan merupakan target Anda harus sebesar-besarnya untuk masuk, tidak. Nggak terlalu ngefek gitu. Ya sebentar dulu, tadi salah. Yang mana giliran? Tanya lagi. Ini dulu, iya ini dulu sebentar. Nggak apa-apa. Pak, sebenarnya kan kita harus, saya mau tanya gini Pak. Jadi sebenarnya kebetulan di hidup saya, pengalaman hidup saya tidak menemukan kesulitan untuk mendapatkan uang. Tetapi yang saya kesulitan adalah mendapatkan uang dengan cara yang benar. Itu paling nggak yang saya temukan. Nah, atas dasar itu saya mau nanya Pak, Bapak kan dari tadi kan berbicara soal potensi dan kalau saya tidak meragukan soal itu, karena saya sendiri udah staking di BTC udah lumayan lama. Nah itu, saya mau tanya gini Pak, staking yang ada di sini ini beda dengan yang ada di BTC Pak. Karena staking ini kalau nggak salah dengar, tadi kan saya nyampaikan telah ini ditaruh di platform yang namanya AFF. Gitu. Sedangkan kalau kita staking di BTC, kita taruh tetap di wallet. Memang untuk memaintain networknya, memang tujuan staking untuk itu. Nah, pertama saya mau nanya, kenapa beda seperti itu Pak? Terus 9%-nya dapat dari mana? Kalau kita berbicara bisnis, saya setuju kalau ya dalam bisnis ada gambling Pak. Sorry, saya terusin dulu Pak. 9% itu dapat dari mana Pak? Boleh tolong dijelaskan secara bisnis modelnya Pak?
biar kita semua yang di sini sebagai pengusaha atau pemilik. Iya Pak, masalahnya tadi Bapak terlambat dan sudah dijelasin di awal. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti akan dijelaskan ada contoh aja karena nanti dijelasin. Karena yang lain sudah tahu Pak, dapat dari mana. Yang 9% dapat dana, tarik-tarik kenaikan dan lain sebagainya itu semua udah dibahas, pertanyaannya sama. Justru saya pertama kali saya tanyakan dari mana perusahaan bisa ngebayar, itu yang saya model-model. You harus benar-benar transfer, jelaskan secara akurat. Singkat cerita saya kasih ilustrasi. Di sini ada Bangkok punya peternakan telur luar biasa. Lalu saya di Indonesia, saya ini peternak juga. Saya bilang, Bapak, saya perlu modal untuk apa? Kembangkan kalau Bapak mau titip telur ke saya, belinya di sana Pak. 1 juta Bapak telur, akan saya ganti jadi 3 juta. 2 tahun, 3 kali lipat. Oke, Bapak beli, serahkan telur ke saya. Lalu telur ini saya olah, saya suruh ramin, dan akhirnya jadi ayam-ayam yang saya rawat, saya ahlinya Pak. Dan akhirnya 2 tahun kemudian ayam ini saya jual jadi 12 juta, 15 juta. Bapak saya kasihin hanya 3 kali lipat. Saya untungnya. Makin banyak invest silakan. Di sini kan kembali lagi ada koin namanya Peanut 560 juta. Dan ini tidak ada yang beli kalau tidak diberitahu. Mau invest, beli dong koin, beli kain, beli koin. Lah siapa masa satu orang ngomong semuanya ayo beli-beli. Nah, daripada gitu saya kasih pola. Satu konsep bisnis. Oke, setiap orang yang mau beli koin saya 3.000, nanti benefitnya akan saya kasihkan seperti ini. Tapi kalau Anda mau ngajak orang saya, ini yang 9.300 ini boleh dipercepat. Ininya sama, 9.300 tidak bisa lebih. Perusahaan tidak mau keluarkan lagi selain 9.300. Itu di lock, pokoknya sekian. Udah, terserah. Kalau bagaimana kalau saya minta 1 bulan? Boleh nggak? Boleh. Lu cariin omset untuk membeli koin saya. Karena ini kan koin. Kenapa? Perlu banyak orang. Karena dia perlu komunitas untuk nantinya diperkenalkan dengan exchanger. Kalau makin orang, koin ini dijual di mana? Di market. Di marketnya platformnya apa? FMCP. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan terjadi sekarang. Mungkin banyak orang nggak tahu yang namanya Peanut, tapi minimal Anda tahu tentang Tron, dan Tron sudah mengakui kita ini 4 besar dunia. Ini menurut saya begitu. Ya, jadi kalau yang ini nanti bisa secara teknis dijelasin. Oke? Ini dulu ya. Oh, ini sana-sana itu gini-gini terus ya. Capek nanti. Nyambung tadi ya. Ya. Dan kaitan dari penjelasan yang tadi kan pertama kalinya 0,15 terus dikasih contoh 0,85 itu kan naik bagaimana kalau turun? Iya itu pembayaran yang 9% per bulan tuh gimana, dari mana? Nah, kembali lagi Pak, tadi sudah kalau Bapak cermat mendengarkan translate-nya bahwa itu bukan satu-satunya sumber pembayaran untuk membayar 9%, tetapi itu hanyalah salah satu. Jadi income-nya dari mana? Dari fee. Yang tadi diributin kan ya, 20% kegedean Pak ini. Karena setiap kali withdraw kan bukan berdasarkan jumlah, tapi sekali. Lah kalau saya semakin ketakutan, 5 hari sekali saya keluarin kan berarti fee perusahaan masuk lebih banyak daripada yang masuk rekening saya. Betul nggak? 3 hari sekali misalkan begitu. Paruan dong, cuma saya dapat cuma 4,5% loh, bukan 9. Karena sebagiannya balik lagi ke dia kan. Itu satu. Terus yang kedua bahwa market 9% menurut pendapat Bapak, 9% itu gede nggak sih? Gede banget kan? Berarti ini akan selalu laku. Makanya program perusahaan ini promo akan dihentikan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, 2028 rencananya. Tetapi yang sudah terakhir staking tahun 2028 akan ngikutin programnya sampai selesai tahun 2030. Jadi ini promosi. Nah, kalau semakin banyak orang yang staking membeli koin, adakah koin itu akan turun? Jelas tidak. Nah, gimana? Orang masukin 3.000, kita cuma dikasih cenil setiap hari $9. Dan itu pun ada aturan mainnya. Aturan mainnya lagi harus per 10 dikonvert. Minimal $9 hari ini nggak bisa dikonvert.
harus nunggu lagi, berarti delay. Setelah kita diam aja 2 tahun, 3.000 tidak langsung sekaligus dikeluarkan, hanya 20%. Habis itu 20%. Ada mekanismenya. Tapi totalnya berapa? 9.300. Tadi sebutnya preview. Kalau Anda mau sakti, Anda masuk dulu, Anda punya license, ya punya akun di sini, mari kita bicara lebih dalam. Ini nikmat banget. Sejarah hidup saya, hanya sekali saya punya income 800 juta di asuransi dalam sebulan. Hanya sekali seumur hidup saya. Di multi level marketing, hanya sekali saya punya prestasi besar 135 juta. Hanya sekali di multi level marketing. Tapi di sini tiap hari. Tiap bulan lo ngomong ayo. Enggak ada. Jangan. Ntar baterainya ini. Jujur. Ini nggak ada yang perlu dibanggakan. Iya. Kalau satu orang, Pak In, siapa yang di sini yang paling gede? Oh Pak, dia income-nya 1 M Pak. Oke, aku mau ambil 20 staking. 2 juta staking. 20 juta. Udah masuk. Bapak langsung dapetin 1,8 M per hari. Per bulan, sorry. Begitu ada lagi 1,8. Gua juga punya. Berapa? 50 miliar. Berarti langsung dia bulan depan dapat 4,5 M. Dan diem aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi nggak ada perlu disombongkan di sini. Makanya itu hebat, bukan? Di sini nggak perlu dipelajarin. Orang yang banyak belajar, banyak nggak akan ikutnya. Ini fakta yang terjadi dalam 2 tahun ini. Kalau nggak percaya nih, sahabat baik saya. Terlalu banyak belajar. Makanya hari ini dia bilang aku nggak mau belajar lagi. Gua ikut aja deh. Nah ini sahabat-sahabat lama nih 30 tahun luar biasa. Gitu. Ya, tadi satu lagi mana? Ini sebentar. Gimana? Belum selesai. Belum selesai. Ya, yang kedua. Itu kan tadi Bapak sebutkan 9% per bulan kan satu persentase yang besar. Mau orang perbankan, yang prudent dan apa, semua kan ngomongnya, wah ini bahaya ini. Ya. Dan banyak terjadi, apalagi waktu masa pandemi kan dengan beragam baju lah. Akhirnya itu karena buat bayar itu nggak kuat lama-lama. Bedanya apa ini? Iya, bedanya banyak Pak. Bapak terlambat nggak tadi? Kalau nggak terlambat, makanya dari tadi saya suruh masuk ke paling bawah, paling depan, karena konsentrasi. Saya lihat Bapak tadi sudah langsung ngitung dapat duitnya berapa. Makanya ada sedikit lus. Jadi intinya gini, saya hafal ya. Contoh, salah satunya kenaikan. Nah, terus yang kedua, perusahaan yang incar itu karena ekosistemnya dia. Dari Heyotrip, yang namanya Traveloka itu lokal Indonesia, membukukan 3,4 triliun tahun 2022, Pak, yang saya baca. Anda bisa search di internet. Itu satu aplikasi Indonesia. Nah, ini Heyotrip adalah internasional, Pak, dipakai, dipublish, itu satu. Yang kedua, Facebook. Facebook dia punya keuntungan berapa banyak Pak. Dia ciptakan Facebook sendiri. Lazada, ya kan, marketplace. Ini digabungkan di sini Pak. Namanya Shoptrip, sosial media dan travel agent. Dan di dalamnya itu bisa beli tiket dan seringkali promo. Anda bisa ambil kode promonya. Seperti contoh kemarin ada ini siapa tuh namanya Santoso, itu ngambil dapat berangkat bayar pulang gratis. Itu luar biasa. Ya, bisa. Oh ya. Ya, oke. Itu ganjil genap katanya. Makanya ganti listrik. Oke.
Ya, oke, thank you. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi hari ini saya hanya preview semuanya. Harus punya dua mobil. Ya, sudah enough sebetulnya. Reviewnya itu udah enough. Nah, nantinya yang mengenai Anda ngomong ini mau stake berapa dan hubungin orang-orang yang undang Anda. Caranya bagaimana, dapatnya gimana. Sebetulnya Mr. Tony tadi cuma ngomongnya apa? Saya mau presentasi hanya ini aja. Nah, tapi kalau ada nyetir 9% barang, mau nggak mau dibuka. Padahal tadi janjinya tidak menyinggung masalah itu dulu, biar itu table talk. Gitu. Pak Emir, ganjil genap jadi ikut. Oh ya, boleh. Pak, kita masih lanjut table talk nggak, Pak? Hah? Silakan, yang tidak ganjil genap boleh. Ya. Oh iya. Hah? Ya. Pak Yoni, aku mau nanya, kenapa nggak di Itu kita pakai listrik berapa? Yang Pak. Jangan lupa ibu sering pakai BA nggak? WA bukan BA. Apa sih Pak? WA kok BA ini mana? Ngapain buka BA? WA gampang nanti dikasih ada. Sekarang caranya hubungin Pak Korbi. Pak Korbi aku memasuk Li3 staking 150. Saya dalam, makanya ngomong sama saya nanti saya